Di suatu malam yang sunyi, kemudian terdengar suara tangisan bayi yang memecah keheningan malam itu. Tangisan itu berasal dari salah satu halaman rumah gubuk kecil di tengah hutan. Lalu ada seorang pria yang berkata, "Apa itu tangisan bayi di dalam hutan seperti ini?" Kemudian pria itu mengambil kampak dari rumahnya dan langsung memeriksa dari mana asal suara bayi tersebut. Dalam benaknya pria itu menduga kalau itu adalah penyusup, dan dia mengatakan kalau penyusup itu telah salah dalam memilih rumah yang ternyata itu adalah rumah pemburu. Pria dengan tubuh kekar itu kemudian mencoba untuk memeriksa di sekitar rumahnya. Saat itu dia berpikir kalau pencuri itu bukan pencuri biasa, karena menurutnya pencuri itu bisa melewati jebakan yang telah dia siapkan. Tapi menurutnya pencuri itu tak akan bisa mengelabui telinganya karena dia adalah seorang pemburu. Kemudian pria itu menuju kandang kuda miliknya. Lalu pria itu mendobrak pintu dan mulai melakukan serangan mendadak. Lalu saat berhasil masuk ke dalam kandang itu, dia cukup terkejut saat mengetahui kalau tidak ada siapapun di sana. Kemudian pria itu berkata, "Hah, tidak ada satupun orang di sini." Lalu pria itu berpikir kalau sejak dirinya mengetahui kalau istrinya tidak bisa memiliki anak, dia selalu mendengar suara-suara aneh. Kemudian saat melihat bayi di depannya, pria itu sangat terkejut dan berkata, Apa-apaan ini?" Kemudian pria itu menggendong bayi itu dan memeriksa apakah bayi itu masih hidup atau tidak. Lalu dia memeluk bayi itu dengan kasih sayang. Tiba-tiba istri pria itu datang dan menanyakan soal kegaduhan yang terjadi di sekitar rumahnya. Lalu saat melihat suaminya menggendong bayi, wanita itu menanyakan tentang dari mana suaminya menemukan bayi itu. Kemudian pria itu berkata, "Kurasa ini adalah anak kita." Ini adalah awal ceritanya. Saat itu sesuatu yang ajaib terjadi. Saat dia membuka matanya dan melambaikan tangannya, tiba-tiba angin berhembus dan mengumpulkan awan. Tak lama kemudian hujan terus turun berkat awan itu. Lahan yang sudah lama kering kemudian menjadi basah, sehingga membuat semua warga desa menarik kegirangan. Dia juga melindungi desa dari bahaya yang mengancam. Dengan kekuatannya yang luar biasa, mampu menciptakan kedamaian di desa tersebut. Berkatnya orang-orang tak lagi kehausan dan kelaparan. Dia juga tidak berhenti melakukan segala penelitian demi membantu warga desa, dan warga desa menganggap kemampuannya itu ajaib. Karena itulah semua orang memanggilnya penyihir. Kemudian terlihat ada seorang anak laki-laki yang sedang mencoba membaca sebuah buku. Lalu ayahnya datang dan menanyakan apa yang dilakukan oleh anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki dengan rambut pirang itu bernama Chiron. Dia saat itu masih berusia 12 tahun dan ayahnya adalah seorang pemburu berumur 40 tahun yang bernama Vincent. Sambil menggendong Chiron, Vincent mengatakan kalau anaknya sangatlah imut dan dia mengajak Chiron pulang ke rumah untuk makan. Saat digendong ayahnya, Chiron menanyakan cara seseorang untuk menggunakan magic. Mendengar hal tersebut, lalu Vincent berkata, "Apa? Magic?" Dalam benaknya, Vincent berpikir apakah magic adalah tipe buku yang diberikan kepada anaknya. Kemudian sambil berjalan pulang, Vincent menjelaskan kepada Chiron kalau tak banyak yang dia ketahui soal magic. Menurut Vincent, kalau magic adalah kekuatan di mana seseorang bisa mengalahkan beruang hanya dengan satu serangan dan mampu memotong pohon hanya dengan satu kali ayunan kampak. Kemudian terlihat ada beberapa anak kecil yang melihat Vincent dan Chiron. Saat itu mereka membicarakan tentang Chiron yang selalu membaca buku meskipun sedang bermain bersama mereka. Mereka bertanya-tanya soal buku besar yang dibawa oleh Chiron dan mempertanyakan apakah memang Chiron bisa membaca buku itu. Mereka juga mengatakan kalau Chiron sangat kecil dan lemah, tak seperti ayahnya, dan orang-orang mengatakan kalau Chiron adalah anak yang dipungut entah dari mana. Dan mereka mengatakan mungkin Chiron ditelantarkan karena dia adalah anak yang aneh. Mendengar hal itu membuat Vincent sangat marah dan dalam benaknya dia berkata, "Berani-beraninya mereka berkata begitu tentang putraku." Kemudian Vincent melihat ke arah Chiron yang saat itu tersenyum bahagia. Lalu Vincent mengatakan kalau dia akan mengajaknya ke kota untuk membeli beberapa buah kesukaannya karena Chiron telah membantu pekerjaannya hari itu. Chiron saat itu terlihat sangat senang dengan ajakan ayahnya tersebut dan merasa tak sabar untuk cepat-cepat ke kota. Saat itu Vincent berkata dalam benaknya kalau dia meminta maaf karena belum bisa menjadi ayah yang baik bagi Chiron dan tak peduli dengan apa yang dikatakan orang karena Chiron adalah putranya.
Saat itu, Chiron juga sangat ingin tahu lebih banyak tentang magic. Kemudian, Shin berpindah ke sebuah kota pinggiran di kerajaan Tormia yang bernama Seras. Sambil melihat-lihat isi kota tersebut, Chiron berkata, "Wow, jadi ini yang namanya kota." Di situ terlihat banyak orang dewasa maupun anak-anak yang berlalu lalang di toko pakaian sampai ke pasar makanan. Kemudian Vincent berpesan kepada Chiron untuk menunggunya di toko kakek Martin sampai dia selesai dengan urusannya. Dia juga memperingatkan Chiron untuk jangan pergi ke gang sepi sendirian atau mengganggu para bangsawan. Sambil tersenyum, Chiron mengatakan kalau ayahnya tak usah khawatir akan hal tersebut. Kemudian terlihat kalau ayahnya pergi ke suatu tempat dengan kereta kudanya. Lalu Chiron terlihat sedang menulis keterangan harga buah di sebuah papan kayu. Kemudian dia menerima pujian dari kakek Martin karena Chiron bisa menulis. Dan kakek Martin mengatakan kalau Chiron tak perlu repot-repot membantunya. Chiron mengatakan itu tidak akan menjadi masalah karena dia hanya ingin membantu kakek Martin. Lalu dalam benaknya kakek Martin berpikir kalau di umur semuda itu Chiron sudah sepintar itu dan berbanding terbalik dengan anaknya yang hanya bisa membuat onar di usia seperti Chiron. Lalu tiba-tiba Chiron berkata, "Kakek, apa kakek tahu soal magic?" Kemudian sambil tertawa kakek Martin berkata, "Apa? Cara bermain musik?" Lalu sambil menunjukkan sebuah buku ke kakek Martin, Chiron mengatakan kalau yang dia maksud adalah bagaimana caranya untuk menggunakan magic. "Oh, maksudmu magic?" ucap kakek Martin sembari tertawa. Terlihat wajah Chiron yang berbinar-binar saat menunggu penjelasan dari kakek Martin tentang magic. Saat itu kakek Martin mengatakan kalau dirinya tidak tahu banyak tentang magic. Lalu dia menunjuk ke suatu bangunan dan mengatakan kalau di tempat itu ada banyak info mengenai magic. Setelah mendengar saran dari kakek Martin, Chiron langsung bergegas menuju tempat itu. Saat itu, kakek Martin mengatakan kepada Chiron untuk segera kembali setelah selesai mencari sesuatu dari sana. Lalu Chiron mengatakan kalau dia akan segera kembali. Sambil membuka buku milik Chiron, kakek Martin mengatakan kalau dulu dia sering membaca dongeng seperti itu saat dia masih kecil. Kemudian, saat mengetahui isi dalam buku itu, dia sangat terkejut dan berkata, apa-apaan ini?" Saat itu kakek Martin berpikir kalau mungkin yang dimaksud Chiron adalah cara menggunakan magic. Kemudian Shin berpindah ke dalam toko buku tersebut. Saat Chiron ingin mengambil salah satu buku dari raknya, tiba-tiba ada seorang wanita yang berkata, "Kenapa kau sembarangan mengambil bukunya dengan tanganmu yang kotor itu?" Merespon perkataan wanita itu, lalu Chiron berkata, "Apa aku tak boleh mengintip isi bukunya?" Lalu wanita itu berkata kalau buku-buku mahal itu tidak diperuntukkan untuk rakyat jelata dan mengatakan kalau buku itu tak sama dengan buku yang dijual di toko murahan. Wanita itu juga terus mengolok-olok Chiron dengan mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Chiron mengotori buku itu dan menurunkan harganya. Saat itu Chiron bertanya-tanya dari mana ayahnya bisa mendapatkan buku-bukunya selama ini. Kemudian terlihat ada seorang pria tua yang masuk ke dalam toko dan bertanya tentang buku yang dia pesan sebelumnya. Ternyata pria itu adalah kepala pelayan. Lalu wanita itu mengatakan kepada pria itu kalau buku pesanannya sudah tersedia. Saat melihat buku itu, Chiron berpikir kalau semua buku terlihat sama dan tak banyak yang bisa dia mengerti. Kemudian saat keluar dari toko, Chiron berpikir kalau dia tak menyangka kalau membaca buku bisa sesulit itu. Padahal dia juga sudah mencuci tangannya. Lalu tiba-tiba pandangannya teralihkan saat melihat seorang pria yang membawa beberapa buku di tangannya. Tanpa berpikir panjang, Chiron kemudian mengikuti pria itu dan bertanya-tanya apakah pria itu seorang bangsawan. Saat itu dia penasaran kemana pria tersebut membawa buku-buku itu. Ternyata pria itu membuang buku-buku itu di sudut bangunan. Melihat hal tersebut, Chiron cukup terkejut dengan apa yang dilakukan pria itu terhadap buku-bukunya. Lalu dia mengambil salah satu buku dan berpikir kalau ternyata ayahnya memungut buku itu di tempat sampah. Kemudian sambil melihat ke arah bangsawan, dia berpikir tentang apa perbedaan dirinya dengan para bangsawan. Lalu dia mengingat perkataan ayahnya soal jangan mengganggu para bangsawan. Saat itu dia berpikir kenapa para bangsawan boleh melakukan semuanya dan dirinya tidak boleh. Saat Chiron sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang petugas keamanan yang menghentikan dirinya. Lalu petugas itu berkata, "Hei bocah sepertimu tidak seharusnya berkeliaran di sini." Saat itu petugas menjelaskan kalau yang boleh masuk ke pintu gerbang itu hanyalah para bangsawan. Lalu petugas tersebut menanyakan di mana orang tua Chiron dan dari mana asalnya.
Dengan diselimuti rasa panik, Chiron mengatakan kalau dirinya berasal dari daerah sekitar tempat itu. Kemudian petugas lain mengatakan kalau Chiron terlihat cukup mencurigakan karena menurut petugas itu, Chiron terlihat bukan penduduk kota itu. Dan petugas itu juga mengatakan kalau kemungkinan Chiron adalah anak dari panti asuhan atau mata-mata para bandit. Lalu petugas itu menarik Chiron untuk ikut dengannya. Saat petugas mencoba menarik Chiron, tiba-tiba Chiron menghilang entah kemana. Lalu mereka pun berencana untuk mencari kemana Chiron pergi. Kemudian scene berpindah ke Chiron yang ternyata berhasil bersembunyi di balik tanaman bunga. Saat itu dia merasa lega karena berhasil melarikan diri dari kejaran petugas tadi. Sambil melihat pakaiannya yang kotor, Chiron mengatakan kalau pasti ayahnya akan memarahinya jika tahu bajunya kotor. Lalu dia melihat sepatunya yang terlepas dan akan mengambilnya. Saat sedang memakai sepatunya, tiba-tiba dia mendengar percakapan dari balik tembok. Ternyata dia mendengar percakapan soal magic. Dalam percakapan itu terdengar kalau seseorang ingin melihat kepala sekolahnya mengeluarkan sihir bola apinya. Mendengar hal itu membuat Chiron cukup terkejut dan berkata, "Magic? Mungkinkah tempat ini akademi sihir?" Kemudian Chiron terus menguping percakapan orang-orang itu dari balik tembok. Saat itu terdengar kalau kepala sekolah mengatakan kepada murid-muridnya kalau menggunakan sihir api di akademi cukup berbahaya. Namun menurutnya, jika mereka berhasil menjawab pertanyaannya, maka dia akan menunjukkan beberapa teknik sihir miliknya. Saat itu terlihat kalau Chiron cukup terkejut mendengar apa yang mereka ucapkan dari balik tembok tersebut. Lalu terdengar kalau kepala sekolah bertanya kepada muridnya tentang apa yang terpenting dalam mempelajari sihir. Kemudian terdengar kalau jawaban mereka cukup bervariasi. Ada yang menjawab pengetahuan, ada juga yang menjawab kerja keras, dan juga ada yang mengatakan kalau uang juga diperlukan. Mereka juga mengatakan kalau seorang penyihir harus belajar sihir seumur hidupnya. Setelah mendengar berbagai jawaban dari muridnya, kepala sekolah mengatakan kalau jawabannya tidak ada yang benar. Lalu kepala sekolah mengatakan kalau bakat yang paling penting dalam magic adalah wawasan. Saat itu terlihat kalau Chiron terus mendengarkan percakapan itu dengan wajah serius. Kemudian murid-murid itu menanyakan kepada kepala sekolah tentang maksud dari wawasan. Lalu kepala sekolah mengatakan apakah mereka tahu hasil dari 1 tambah 1. Lalu dengan yakin mereka mengatakan kalau mereka sudah mengetahui jawabannya, yaitu 2. Setelah mendengar jawaban dari muridnya, kepala sekolah bertanya apakah ada yang bisa menjelaskan kenapa hasilnya bisa 2. Lalu mereka pun bingung saat ditanya kenapa hasilnya bisa 2. Kemudian kepala sekolah menjelaskan kalau perasaan aneh yang mereka rasakan itu disebut wawasan. Kepala sekolah menjelaskan kalau di zaman dulu orang-orang tidak mengetahui hasil dari 1 ditambah 1, dan dia juga mengatakan kalau saat itu para cendekia bekerja keras untuk membuktikannya. Kepala sekolah pun juga mengatakan kalau meskipun orang tak memiliki bukti konkret dan jelas, semua orang bisa mengetahui kalau jawaban 1 ditambah 1 adalah 2. Karena menurut kepala sekolah, hal tersebut sudah menjadi hukum yang selalu ada di dunia ini, dan karena itulah mereka tidak perlu mempelajarinya agar bisa menerima konsepnya. Kepala sekolah juga mengatakan kalau sihir adalah hukum yang sudah berlaku sejak awal karena bisa diterima dan dirasakan melalui wawasan. Maka dari itu wawasan lebih akurat daripada pengetahuan dan lebih cepat membantu daripada kerja keras. Lalu salah satu muridnya bertanya apakah hal itu bisa membuatnya menjadi jenius. Mendengar hal itu, kepala sekolah mengatakan kalau seseorang harus terus mengasah bakatnya, maka dia akan menjadi penyihir seperti itu. Kemudian dalam benaknya Chiron berkata, "Penyihir, apakah kesempatan seperti itu akan datang kepadaku?" Tiba-tiba kepala sekolah berkata, "Itu benar. Bocah yang berdiri di balik dinding, aku ingin mendengar pendapatmu." Mendengar ucapan terakhir dari kepala sekolah tadi, Chiron sangat terkejut. Kemudian dalam benaknya dia berkata, "Apa dia menyadari keberadaanku? Haruskah aku lari? Ataukah aku harus menjawabnya?" Saat itu Chiron sangat kebingungan tentang apa yang harus dilakukan pada situasi tersebut. Saat itu dia tak tahu apa yang akan mereka lakukan kepadanya. Tapi tiba-tiba dirinya menerima sebuah pemikiran kalau dia tak memanjat dinding itu, dia akan menyesal selamanya. Kemudian Chiron mulai memanjat dinding itu. Saat melihat ke dalam, dia sangat terkejut. Ternyata tempat itu sangat indah dengan hamparan rumput hijau yang sangat luas. Dan terlihat kalau ada seorang kakek tua dan beberapa anak kecil yang seumuran dengan Chiron. Kemudian kepala sekolah berkata,
apa kau datang untuk menemui Pak Tua ini?" Ternyata pria tua itu adalah kepala Akademi Sihir Alpheus dan memiliki gelar sebagai penyihir resmi tingkat 4. Mendengar perkataan kepala sekolah tadi, lalu tanpa ragu Chiron melompat ke dalam. Kemudian saat Chiron berdiri di depan mereka, tiba-tiba beberapa murid mencoba mengusirnya karena Chiron bukanlah seorang bangsawan. Saat itu Chiron merasa ketakutan karena dia diusir oleh murid-murid itu. Kemudian kepala sekolah mengatakan kalau Chiron boleh mendekatinya dan menanyakan apakah Chiron tertarik dengan apa yang dikatakan olehnya. Lalu dengan polosnya Chiron mengatakan kalau dia ingin melihat sihir. Mendengar perkataan Chiron, kepala sekolah bertanya apa memang benar Chiron belum pernah melihat magic sebelumnya. Kemudian Chiron menjelaskan kalau dia mengetahui sihir dari buku yang dia baca dan dia belum pernah melihatnya secara langsung. Mendengar perkataan Chiron, para murid itu mengatakan kalau Chiron adalah seorang pembohong karena menurut mereka kalau rakyat jelata tidak mungkin membaca buku. Kemudian sambil menundukkan kepalanya, Chiron berkata, "Apapun itu tidak masalah, tolong tunjukkanlah padaku." Lalu sambil tertawa, kepala sekolah mengatakan kalau hal itu tidak sulit sama sekali dan dia akan menunjukkan salah satu rapalan yang mampu menciptakan angin. Setelah mendengar hal itu, para murid itu terlihat sangat antusias. Tak lama kemudian Chiron bertanya-tanya dari mana datangnya angin besar itu secara tiba-tiba. Lalu mereka semua tersapu oleh angin itu dan terbang ke atas bersama-sama. Mereka pun berteriak kegirangan saat berada di atas. Tak lama kemudian angin itu berhenti dan Chiron cukup terkejut saat mengetahui kalau dia akan jatuh ke bawah. Lalu saat dia hampir menyentuh tanah, tiba-tiba Chiron berhenti dan mengambang 1 meter di atas tanah. Kemudian sambil tersenyum, kepala sekolah berkata, "Bagaimana? Itulah yang dinamakan sihir." Chiron yang terkejut dengan hal itu kemudian menanyakan apa itu sihir. Saat kepala sekolah ingin menjelaskan soal sihir, Chiron mengatakan walaupun dia tak mengerti, dia tetap meminta kepala sekolah untuk menjelaskannya. Mendengar perkataan Chiron, para murid mengatakan kalau Chiron tidak sopan kepada kepala sekolah dan menurut mereka bahkan para guru tidak ada yang berani seperti itu. Chiron saat itu hanya terdiam menunggu penjelasan dari kepala sekolah soal sihir. Kemudian kepala sekolah mengatakan kalau dia akan memberikan penjelasan yang sedikit rumit. Kepala sekolah menjelaskan kalau sihir itu di luar akal sehat manusia dan cara lain menjelaskannya adalah dengan operasi mental yang menjelajahi kebenaran dari kenyataan. Lalu dengan wajah serius Chiron menjelaskan kalau kenyataan yang irasional mungkin karena hal itu jadi lebih dekat dengan kebenaran. Kemudian setelah mendengar jawaban dari Chiron, kepala sekolah menanyakan apakah hal itu juga tertulis di dalam buku. Dengan yakin Chiron berkata kalau dia mengetahuinya setelah melihat kemiripan dari semua buku itu. Chiron juga mengatakan kalau banyak orang-orang memiliki ide hebat yang dianggap irasional dan dihindari, namun pada akhirnya mereka diterima sebagai informasi dan kebenaran yang baru. Chiron juga berpendapat kalau kebenaran itu sebenarnya tersembunyi di antara irasionalitas. Kepala sekolah tersenyum dan mengatakan kalau itu sebuah kemungkinan. Lalu tiba-tiba Chiron bertanya kepada kepala sekolah tentang apa yang harus dia lakukan agar bisa belajar sihir. Saat mendengar hal itu, kepala sekolah mengatakan dalam benaknya kalau Chiron adalah anak yang sangat brilian. Menurutnya, walaupun sulit, Chiron mencoba mencari informasi yang tepat untuk melakukan risetnya sendiri. Sambil melihat Chiron, kepala sekolah dalam benaknya berkata, apa dia benar-benar yakin bahwa dia bisa melakukannya? Namun sayangnya dia hanya rakyat jelata. Lalu kepala sekolah mengatakan daripada menjelaskannya, dia lebih baik menunjukkannya. Kemudian dia memanggil salah satu muridnya yang bernama Suamin untuk memasuki mode Spirit Zone. Lalu Suamin pun dengan cepat mengiyakan permintaan kepala sekolah. Chiron yang baru pertama kali mendengar soal Spirit Zone pun jelas terlihat kebingungan dan bertanya-tanya soal hal tersebut. Lalu Suamin mengatakan kalau dia sudah memasuki mode Spirit Zone. Setelah itu terlihat aura biru terpancar dari seluruh tubuhnya. Setelah Suamin memasuki mode spirit, kepala sekolah langsung bertanya tentang jumlah koin yang ada di dalam genggamannya. Lalu dengan cepat Suamin mengatakan kalau ada 6 koin yang ada di genggaman kepala sekolah. Sambil menunjukkan tangannya, kepala sekolah mengatakan kalau jawaban Suamin itu benar. Chiron yang saat itu melihatnya cukup heran karena Suamin berhasil menjawab dengan benar. Lalu kepala sekolah menjelaskan kalau para penyihir sedang fokus, pikiran mereka menjadi cukup sensitif untuk dapat merasakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Menurut kepala sekolah, kalau penyihir luar biasa sedang fokus, mereka bahkan bisa menghitung jumlah dedaunan di pohon dari kejauhan. Kepala sekolah mengatakan kalau itu disebut kondisi mental dari sensitivitas ekstrim, yaitu Spirit Zone.
Kepala sekolah juga mengatakan kalau seorang penyihir yang memasuki zona tersebut akan menyadari dunia luar di dalam kapasitas supranatural dan pada akhirnya dapat mendominasi kenyataan. Kemudian dalam benaknya Chiron mengatakan kalau dalam mode spirit zone mereka bisa merasakan keseluruhan dari situasi yang terjadi di hadapannya. Lalu Chiron bertanya-tanya apakah kemungkinan dia juga bisa seperti para penyihir itu. Kepala sekolah mengatakan siapapun bisa melakukannya. Lalu dia menyuruh Chiron untuk berlatih di tempat yang tenang, dan dia juga mengatakan langkah pertamanya adalah Chiron harus perlu merasakan dirinya terlebih dahulu. Kepala sekolah juga menambahkan walaupun semua orang bisa melakukannya, tapi tak semua orang mampu melakukannya. Lalu dia menjelaskan kepada Chiron kalau dia sudah berhasil melakukannya, dia akan mengetahui sebuah dunia yang sepenuhnya baru, dan dia juga akan mengetahui dunia berbeda yang akan terbuka. Lalu dengan antusias Chiron berkata, kalau aku tak bisa merasakan diriku sendiri, maka akan mustahil bagiku untuk menghapus diriku sendiri kan? Mendengar pertanyaan dari Chiron, dalam benaknya kepala sekolah berkata, dia terus saja membuatku terkejut. Lalu kepala sekolah mengatakan kalau Chiron bisa mencobanya saat itu juga. Setelah mengatakan itu, dalam benaknya kepala sekolah berpikir kalau Chiron tidak bisa memasuki mode spirit zone, pada akhirnya dia tidak akan bisa menggunakan sihir sama sekali. Kemudian terlihat Chiron yang saat itu sedang mencoba merasakan dirinya sendiri. Lalu Chiron mulai merasakan dirinya. Saat itu dia bisa merasakan otaknya. Saat itu dia berpikir kalau indera dan kenyataan yang dia rasakan tidak dapat melampaui konsep dari otak. Kemudian dia berpikir kalau yang benar bukanlah mendefinisikannya, tapi merasakannya. Lalu perlahan-lahan dia mulai menghapus satu persatu segala hal yang dia rasa itu adalah dirinya. Tak lama setelah itu, dia merasakan keberadaan dirinya menjadi lebih sensitif. Namun cuma pemikiran sensitifnya yang akan tertinggal. Lalu Chiron mulai membuka matanya. Kemudian kepala sekolah menanyakan soal yang dia rasakan saat itu. Dengan wajah terkejut, Chiron mengatakan kalau dia mendengar suara dari mana-mana. Mendengar apa yang dikatakan Chiron, para murid itu tertawa dan mengatakan jika Chiron masih hidup, tentu saja dia akan mendengar suara. Saat itu dalam benaknya kepala sekolah mengatakan kalau Chiron tidak bisa melakukannya sesuai perkiraannya. Menurut kepala sekolah, segala hal yang terjadi di dalam spirit zone berada di dimensi lain. Seperti sinestesia, yaitu mencium suara, mengecap cahaya, dan merasakan bentuk dari setiap kulit di tubuh. Lalu sambil mengelus kepala Chiron, kepala sekolah mengatakan kepadanya kalau dia sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Dan dia juga mengatakan kalau Chiron berlatih lebih banyak lagi, maka di masa depan dia akan mendengar lebih banyak lagi suara. Kemudian kepala sekolah mengatakan kalau pembelajaran khusus hari itu sudah selesai dan mengajak para muridnya untuk kembali ke sekolah. Sambil berjalan ke arah sekolah, dalam benaknya kepala sekolah mengatakan kalau hal itu sangat disayangkan karena Chiron adalah anak yang bertalenta. Kepala sekolah juga berpikir kalau anak itu terlahir menjadi bangsawan dan dilatih sejak kecil, maka bukan hal yang mustahil kalau Chiron mampu mencapai sesuatu seperti murid-muridnya. Saat itu menurutnya ada banyak juga anak yang bertalenta di dunia ini. Kemudian terlihat Chiron yang saat itu sedang mencoba melompati tembok untuk kembali ke kota. Saat di balik tembok dengan wajah terkejut, Chiron berkata, "Itu benar-benar bekerja." Terlihat saat itu Chiron memasuki mode spirit zone, di mana mode itu adalah mode di mana para penyihir mampu merasakan semua yang ada di sekitarnya. Saat itu dia mendengar suara-suara dari segala penjuru dunia. Mungkin itu bukan suara, tapi saat itu Chiron tidak bisa memikirkan cara lain untuk mengungkapkannya. Saat itu tubuh Chiron seperti dicapik-capik dan disebarkan ke seluruh dunia, dan seakan-akan dunia ingin menyampaikan sesuatu kepada Chiron. Semua suara itu menyatu dan akhirnya menjadi satu. Saat ia mengingat kembali apa yang telah disampaikan dunia kepadanya, satu kebenaran besar menghantam kepalanya. Dalam benaknya Chiron berkata, "Aku adalah dunia itu sendiri." Meskipun terjebak di dalam tubuh duniawinya lagi, pikirannya masih ingat bagaimana rasanya berada di dalam spirit zone. Chiron yang saat itu sangat terharu menutup matanya dan berlari. Ketika dia terjatuh, dia melihat sekelilingnya dan melihat cukup banyak berandalan di depannya. Lalu pria yang dia tabrak berkata, "Apa-apaan ini? Sangat menjengkelkan." Sekelompok gelandangan menatap Chiron dan mengamatinya seperti bagaimana seorang predator mengincar mangsanya. Saat menyadari dia menabrak seseorang, lalu dia berkata, "Aku minta maaf." Kemudian pria yang ditabrak oleh Chiron mulai mencengkram kerah bajunya dan berkata,
"Hei, apa kau gila?" Saat itu, Chiron hanya bisa meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat tadi. Kemudian pria itu berkata, "Jika kau membuat kesalahan, berarti kau siap menebusnya. Apa kau orang yang dikirim oleh geng serigala untuk membunuhku?" Saat itu, Chiron hanya bisa membantah tuduhan yang dikatakan oleh pria tersebut. Saat sedang mengintimidasi Chiron, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita terdengar di luar gang. "Apa yang kalian lakukan? Apakah sesuatu yang menyenangkan terjadi?" Lalu mereka semua menoleh ke arah suara tersebut. Kemudian pria itu berkata, "Nona Ami, ada perlu apa kemari? Apa kau sedang bosan?" Lalu dalam benaknya Chiron merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan penyelamatnya. Dalam benaknya dia bertanya-tanya apakah Ami adalah seorang bangsawan. Karena menurut Chiron, pakaian yang dipakainya seperti pakaian para bangsawan yang pernah dia lihat. Lalu pria itu mengatakan kalau Chiron mencoba membunuhnya dan dia ingin menghukumnya. Chiron saat itu membela dirinya dengan mengatakan kalau dia tidak sengaja menabrak pria itu. Mendengar hal itu, pria tersebut langsung menendang Chiron hingga terjatuh sambil berkata, "Berhenti membual, kau pikir kami akan percaya omonganmu?" Saat Chiron sedang merasa kesakitan, pria itu terus mengolok-olok Chiron dan meminta ganti rugi atas kejadian tadi. Pria itu juga mengatakan kepada Chiron untuk memanggil ibunya yang sudah melahirkan anak mesum sepertinya. Saat Chiron sedang menatap pria itu dengan wajah kesal, tiba-tiba mereka langsung menghajar Chiron. Lalu tiba-tiba Ami mengatakan untuk mereka agar berhenti memukulinya karena menurut Ami, Chiron bisa saja mati jika dipukuli seperti itu. Kemudian Ami mendekatinya dan menanyakan kepada Chiron apakah dirinya baik-baik saja. Lalu Chiron mengatakan kalau dirinya tidak salah karena dia tidak sengaja melakukannya. Saat itu Ami menatap wajah Chiron yang saat itu sedang menangis setelah dirinya dipukuli oleh segerombolan itu. Lalu Ami menoleh ke arah gerombolan itu dan mengatakan kepada mereka apa mereka punya sesuatu hal yang lebih menarik. Chiron yang saat itu mengira dia akan dilepaskan cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Ami. Para gerombolan geng itu mengatakan kepada Ami kalau mereka ingin menjualnya ke desa lain karena menurut mereka Chiron seorang rakyat jelata, jadi mereka tak akan takut dengan konsekuensinya. Saat mendengar hal tersebut, Chiron hanya bisa menangis dalam benaknya sambil memanggil nama ibu dan ayahnya. Sambil memandang rendah Chiron, Ami berkata, seorang budak harus sempurna kan? Mari kita konfirmasikan hal itu." Setelah mendengar apa yang diucapkan Ami, para gerombolan itu mengatakan kepada Chiron untuk segera membuka pakaiannya dan jika Chiron tidak melakukannya, mereka akan menghajarnya. Melihat apa yang dilakukan gerombolan itu, dalam benaknya Ami berkata, "Membukanya? Apa yang mereka maksudkan? Aku hanya ingin melihat wajahnya." Saat itu Ami bertanya-tanya kenapa tiba-tiba wajah Chiron seperti itu, padahal sebenarnya Ami hanya ingin mengganggunya sedikit. Saat itu sebenarnya Ami cukup takut Chiron mulai kehilangan akal sehatnya. Kemudian terlihat wajah Chiron yang terlihat ketakutan. Lalu tanpa sadar Chiron tiba-tiba memasuki mode Spirit Zone. Itu semua karena saat itu dia merasa panik. Karena saat itu dia sangat sensitif terhadap kekerasan yang dialaminya untuk pertama kalinya. Lalu waktu terasa seperti terhenti sejenak. Saat itu dia bisa merasakan semua yang ada di sekitarnya. Kemudian mendadak Chiron melihat ingatannya sewaktu dia menerima pengajaran soal laparan sihir angin yang kepala sekolah tunjukkan kepadanya saat di halaman Akademi Sihir. Lalu semua intisari ingatan dan informasi itu masuk ke dalam kepalanya. Kemudian saat Chiron masih menyerap semua informasi di dalam mode Spirit Zone, pria yang tadi merundungnya berkata, "Si bodoh ini, apa kau tuli? Apa kau pikir aku terlihat sedang bercanda?" Lalu terlihat Chiron yang saat itu sedang dalam keadaan tak sadar akibat mode dari Spirit Zone. Saat menyadari ada sesuatu yang aneh dari tatapan Chiron, Ami mengatakan kepada mereka untuk berhenti merundung Chiron. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka semua terpental ke atas. Ternyata Chiron saat itu secara tak sengaja menggunakan sihir yang dia lihat di ingatannya saat memasuki mode Spirit Zone. Teriakan para gerombolan itu membuat kesadaran Chiron kembali, dan saat melihat mereka, dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat saat itu. Orang-orang itu terlihat terpental ke atas dan kemudian semuanya jatuh lagi ke bawah karena efek gravitasi. Terlihat kalau para gerombolan itu berteriak kesakitan setelah terjatuh dari ketinggian. Ada yang kakinya patah, tangannya patah, bahkan sampai ada yang tewas di tempat. Saat itu Chiron tidak menyangka kalau dirinya bisa membuat kekacauan sebesar itu. Lalu setelah melihat hal itu dengan wajah terkejut, Ami berkata, "Siapa kau sebenarnya? Di mana kau belajar sihir?"
Bagaimana bisa seorang rakyat jelata sepertimu? Kemudian terlihat para penjaga datang berlari ke lokasi setelah mendengar jeritan di gang tersebut. Ami yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri dengan melompat ke atas bangunan. Chiron yang melihatnya saat itu cukup terkejut dan bertanya-tanya sihir apa yang digunakan oleh Ami. Saat penjaga hendak menghampirinya, Chiron menoleh ke belakangnya dan melihat ke arah gerombolan tadi. Saat itu di dalam benaknya dia mengatakan kalau tidak akan ada orang yang mempercayai alasan yang dia katakan. Kemudian dengan cepat Chiron berlari meninggalkan segerombolan geng tersebut. Sambil berlari dalam benaknya Chiron memanggil nama ayahnya dan dia mengatakan kalau dunia terasa dingin. Lalu terlihat pemandangan kota Seras setelah kejadian tadi. Kemudian scene berpindah ke sebuah mansion milik bangsawan kelas 1 yang bernama keluarga Karmis. Saat itu Ami merasa kesal karena dia tidak menyangka kalau segerombolan tadi dikalahkan oleh seorang anak kecil. Lalu seorang pria menanyakan kepada Ami kenapa dia pulang lebih cepat sehari itu, dan dia mengatakan apakah Ami kabur lagi dari sekolahnya. Pria itu adalah Karmis Sakura, seorang pemimpin keluarga Karmis. Setelah mendengar ucapan ayahnya, Ami mengatakan kalau dia bosan dengan pelajarannya karena tidak ada yang bisa membuatnya tertarik. Lalu ayahnya mengatakan kapan Ami bisa menjadi lebih dewasa, dan dia juga mengatakan walaupun Ami jenius, tapi jika dia terus sembrono seperti itu, Ami akan kehilangan arahnya. Mendengar perkataan ayahnya tadi, Ami cukup terkejut dengan hal itu dan terdiam sejenak. Lalu ayahnya saat itu cukup bingung dengan sikap Ami karena tidak biasanya Ami bersikap seperti itu. Kemudian Ami melihat ke arah ayahnya dan berkata, "Ayah, jika ayah kenal dengan seseorang yang bekerja di Akademi Sihir, bisakah ayah mengenalkanku kepada mereka?" Kemudian scene berpindah ke sebuah pedesaan, tepatnya di rumah keluarga Chiron. Saat itu terdengar suara yang memanggil nama Chiron. Ternyata itu adalah suara Vincent yang saat itu sedang mencari kemana perginya Chiron. Istrinya mengatakan kalau Chiron pergi ke area penebangan, dan Chiron mengatakan kepadanya kalau dia ingin mengambil beberapa kayu. Saat mendengar perkataan istrinya, Vincent bertanya-tanya bagaimana bisa di musim salju seperti ini Chiron malah pergi mencari kayu. Lalu Vincent mengatakan kalau dia akan pergi mencari Chiron. Saat di perjalanan, Vincent berpikir kalau saat musim semi kemarin, ketika mengajak Chiron ke kota untuk pertama kalinya, Vincent hampir kehilangannya. Saat itu, Chiron hanya mengatakan kalau dia hanya tersesat. Tapi melihat dari reaksi Chiron, Vincent bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, scene berpindah ke area penebangan. Terlihat saat itu Chiron sedang berkonsentrasi sebelum mencoba untuk menebang sebuah pohon. Saat itu dia memikirkan sihir yang secara tak sadar dia keluarkan pada gerombolan geng saat di kota waktu itu. Chiron pun berpikir kalau setelah hari itu dia tidak bisa menggunakan sihir semacam itu lagi. Dia tak tahu karena bagian tengah dari wawasan yang diketahui waktu itu menghilang secara tiba-tiba. Chiron berpikir bahwa penyebabnya adalah karena dia tak memiliki pengetahuan soal sihir. Namun walaupun begitu, Chiron berpikir kalau dia masih bisa menggunakan Spirit Zone. Saat mulai memasuki mode Spirit Zone, Chiron kembali merasakan semua hal yang ada di sekitarnya jauh lebih sensitif daripada sebelumnya, seperti sentuhan bentuk, bahkan aroma. Saat itu, dia bisa merasakan setiap inci dari pohon besar di depannya. Tak lama kemudian, dia melihat titik vital di pohon itu yang terlihat bersinar di mode Spirit Zone-nya. Saat itu dia berpikir kalau dia bisa merasakan hal tersebut, dan lalu dia mengayunkan kampaknya ke arah titik yang tadi dia lihat di mode Spirit Zone, dan pohon itu hancur hanya dengan satu kali serangan ke arah titik vitalnya. Setelah menyadari kalau pohon yang dia tebang hancur hanya dengan satu kali ayunan kampak, dia merasa kalau itu adalah sihir. Kemudian di sisi lain, Vincent yang melihat kejadian tersebut dari balik pohon sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Shiro saat itu. Lalu Vincent berkata, "Apa yang baru saja kulihat? Bukankah itu Thunder Strike?" Setelah itu, Vincent terus mengamati apa yang dilakukan Chiron pada hari itu. Lalu sambil memotong pohon yang dia tebang, dalam benaknya Chiron mengatakan kalau itu pertama kalinya dia berhasil setelah 100 kali percobaan. Kemudian terlihat Vincent yang terharu saat melihat bakat luar biasa yang dimiliki anak angkatnya tersebut. Chiron saat itu berpikir kalau dia tidak membutuhkan sebuah kebetulan, tapi yang dibutuhkan hanyalah pengetahuan yang pasti. Lalu dia berpikir untuk terus mengulangi hal itu terus-menerus tanpa henti.
Kemudian terjadi time skip ke 3 tahun setelah kejadian itu, dan sekarang Chiron adalah seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun. Saat itu, terlihat Chiron sedang mencoba untuk menebang pohon menggunakan Spirit Zone yang telah dia latih selama 3 tahun belakangan ini. Sambil menebang pohon di depannya, Chiron dalam benaknya mengatakan kalau dia tidak melihatnya dengan matanya, tapi dengan merasakannya. Dan terdengar suara gemuruh seperti petir setelah Chiron mengayunkan kampaknya. Lalu sambil memegang kampaknya, Chiron berpikir kalau dia hampir saja pulang dengan tangan kosong dan hanya melakukan meditasi saja. Tak lama kemudian, dia menyadari kalau dia sudah berlatih selama 5 jam tanpa henti. Saat memasuki mode Spirit Zone, Chiron merasa kalau dia seperti menyatu dengan alam di sekitarnya. Chiron mampu merasakan semak yang bergoyang, cacing yang menggeliat, bahkan suara pohon yang sedang menyerap nutrisi dari akarnya. Saat itu Chiron merasa kalau waktu 5 jam belum cukup baginya untuk menikmati semuanya. Kemudian dia mengingat apa yang dikatakan kepala sekolah Akademi Sihir tentang dunia baru akan terungkap jika itu memungkinkan. Lalu Chiron menyimpulkan kalau dunia yang berbeda adalah gambar yang paling tepat. Setelah itu, sambil membawa cukup banyak potong kayu di pundaknya, Chiron berjalan menuju rumahnya. Kemudian saat tiba di halaman rumahnya, dia melihat beberapa kuda putih. Sambil merapikan kayu bawaannya, Chiron melihat sebuah kereta kuda yang mewah dan bertanya-tanya apakah ada tamu yang ke rumahnya. Kemudian saat masuk ke rumahnya, Chiron terkejut saat melihat ayah dan ibunya sedang berbicara dengan tamu tersebut. Setelah menyadari kepulangan Chiron, lalu ayahnya mengatakan kepada Chiron untuk menyapa tamunya. Ternyata pria tua itu adalah asisten pelayan dari keluarga Ogen yang bernama Temura. Lalu pria tua itu mengenalkan dirinya kepada Chiron. Chiron pun langsung menundukkan kepalanya dan memperkenalkan dirinya kepada Temura. Dan Temura pun mengatakan maksud tujuannya adalah untuk bertemu Chiron. Saat itu Chiron bertanya-tanya kenapa orang yang bekerja di bawah bangsawan kelas 2 di kerajaan datang untuk bertemu dengannya. Lalu sambil memegang dagu Chiron, Temura berkata, "Apa kau tahu cara membaca?" Kemudian Chiron berkata, "Aku sudah bisa membaca sedikit demi sedikit sejak aku kecil." Setelah itu Temura membalikkan tubuh Chiron seperti sedang memperhatikan sesuatu. Saat itu Chiron menanyakan apa yang sedang Temura lakukan kepadanya. Lalu Temura mengatakan kalau Chiron terlihat memiliki reputasi yang baik, dan dia juga mengatakan walaupun Chiron anak tukang kayu, tapi dia bisa membaca. Kemudian Temura menanyakan apakah Chiron mau bekerja untuk keluarga Ogen. Saat mendengarnya, Chiron pun cukup terkejut dengan ajakan soal bekerja di keluarga Ogen. Temura menjelaskan kalau mereka sedang memindahkan buku-buku dari perpustakaan besar ke rumah keluarga Ogen. Total buku yang akan dipindahkan adalah 10.000 buku dan ada beberapa buku penting yang harus dikumpulkan. Temura mengatakan kalau pekerjaan itu akan memakan waktu 2 tahun dan pemindahannya akan dilakukan oleh orang lain, tapi pemilihan bukunya hanya dilakukan oleh Temura dan Chiron. Setelah mendengar hal itu, Chiron berpikir kalau yang dimaksud adalah perpustakaan besar dari keluarga Ogen. Di sana pasti ada banyak pengetahuan yang berguna bagi sihir. Lalu Temura mengatakan soal pekerjaan ini hanya boleh diketahui oleh keluarga Chiron saja, dan jika berita soal ini menyebar, maka Chiron dan keluarganya akan mati. Sambil melihat ayah dan ibunya, Chiron akhirnya menyadari di balik wajah muram orang tuanya adalah karena hal itu. Kemudian Temura menjelaskan kalau keluarga Ogen akan memberikan banyak uang kepada Chiron dan keluarganya. Saat itu Temura mengatakan kepada Vincent kalau jumlah uangnya adalah jumlah yang tidak bisa didapatkannya hanya dengan berburu. Setelah mendengar ucapan dari Temura, lalu Vincent berteriak dan mengatakan kalau dirinya tidak menerima permintaan Temura karena uang. Lalu Vincent mengatakan dengan sangat keras kalau dia hanya ingin Chiron bisa menggapai mimpinya. Sambil tertawa, Temura mengatakan kalau Vincent hanya membual soal mimpi anaknya dan meminta Vincent untuk berhenti bermimpi. Temura juga mempertanyakan alasan Vincent menawarkan Chiron kepadanya jika itu bukan karena uang. Untuk apa Vincent meminta untuk menggunakan Chiron? Dengan rasa kesal, Vincent mengatakan karena perkataan Temura sebelumnya, di mana dia mengatakan kalau Chiron bisa membaca, dia bisa menggapai mimpinya. Lalu Temura membenarkan hal tersebut dan dia menjelaskan walaupun Chiron bisa membaca, itu sangat mustahil baginya untuk mengawasi Chiron selamanya. Kemudian Temura mengambil kesimpulan soal impian yang dikatakan oleh Vincent tadi dan bertanya kepada Vincent apakah dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Chiron.
Sesaat setelah mendengarkan ucapan Temura, Vincent kembali mengingat saat Chiron kecil. Waktu itu awalnya istrinya hanya mengajari beberapa kata untuk menghiburnya, tapi setelah berusia 6 tahun, Chiron mulai membaca buku untuk belajar. Menurut Vincent, saat itu Chiron terlihat sangat menyukai membaca buku dan dia menyadari kalau Chiron adalah anak yang pintar. Saat itu Vincent sempat bertanya-tanya apakah Chiron memiliki darah bangsawan dan dia berandai-andai jika saja Chiron dibesarkan di keluarga bangsawan, maka Chiron bisa pergi ke sekolah. Lalu dalam benaknya Vincent berkata kalau dirinya tak boleh berpikir seperti itu karena yang terpenting saat itu bahwa Chiron adalah putranya. Saat membayangkan kalau lama-kelamaan Chiron hanya akan menjadi penebang kayu seumur hidupnya, Vincent merasa ketakutan dan khawatir kalau hal itu sampai terjadi. Kemudian terjadi flashback saat sebelum kedatangan Temura ke rumah Chiron. Saat itu ayahnya berlutut kepada Temura sambil mengatakan kalau Temura sedang mencari seseorang yang bisa membaca. Vincent meminta kepada Temura untuk memilih Chiron karena Chiron sudah bisa membaca sejak kecil dan juga pintar. Saat itu Vincent juga meminta untuk membiarkan Chiron membaca beberapa buku saat Chiron bersama Temura. Kembali ke Vincent yang sedang mengatakan kepada Temura jika dia tahu akan menjadi serumit itu, dia tak akan berlutut kepadanya waktu di kota. Kemudian dengan nada tinggi Vincent berkata, "Keluarlah dari rumahku sekarang." Vincent yang saat itu mendengar percakapan Temura soal Chiron yang harus berhenti mengejar mimpinya merasa sangat kesal dan dengan tegas dia mengusir Temura dari rumahnya. Saat itu Vincent juga mengatakan untuk jangan semena-mena menghina keluarganya hanya karena mereka miskin dan bukan dari golongan bangsawan. Kemudian dalam benaknya Temura mengatakan kalau saat itu tidak ada yang bisa dia lakukan dan menurutnya keluarga Chiron tidak tahu kedudukan mereka. Saat Temura sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba Chiron berkata kepada Vincent kalau dia setuju untuk menjadi pustakawan di keluarga Ogen. Terlihat Temura yang saat itu cukup terkejut dengan keputusan Chiron. Setelah mendengar apa yang diucapkan Chiron, Vincent pun juga terlihat sangat terkejut. Lalu Temura pun mengatakan kepada Chiron kalau dia tidak ada maksud untuk menakut-nakutinya, tapi jika saja ada kesalahan kecil akan menyebabkan kematian untuk Chiron dan keluarganya. Dengan wajah tenang, Chiron pun mengatakan kalau dia tak ada masalah dengan hal tersebut dan dia berkata ingin melakukannya. Chiron juga berjanji jika ada masalah sekecil apapun, dia tak akan membocorkannya dan dia tak akan menyalahkan Temura jika hal itu terjadi. Kemudian sebelum pulang, Temura mengatakan kalau dia akan kembali dalam waktu 1 minggu dan Chiron diminta untuk memikirkan kembali matang-matang tawarannya. Temura juga mengatakan kalau Chiron bisa membatalkannya walaupun sudah sampai di sana. Tapi jika sudah tanda tangan kontrak, Chiron tidak boleh pulang sebelum pekerjaannya selesai. Setelah Temura pulang, Vincent mempertanyakan alasan Chiron menerima pekerjaan yang berbahaya seperti itu. Menurut Vincent, kalau mereka hanya mencari orang untuk dikorbankan dan dia mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab jika Chiron menolaknya. Kemudian sambil menangis, Chiron mengucapkan terima kasih kepada Vincent karena telah memberikan hadiah yang sangat indah baginya. Lalu sambil memeluk Chiron, Vincent mengatakan kepadanya untuk jangan khawatir karena dia akan melindungi Chiron. Vincent juga mengatakan kepada Chiron untuk pergi dan kembali dengan selamat karena dia berjanji akan melindungi keluarganya. Dalam benaknya, Vincent mengatakan apakah akhirnya dirinya sudah menjadi ayah yang baik bagi Chiron. Terlihat mereka semua menangis dan mengharapkan yang terbaik bagi Chiron. Kemudian 1 minggu pun berlalu. Terlihat saat itu Vincent sedang menandatangani kontrak yang dibawa oleh pelayan dari keluarga Ogen. Lalu setelah menyerahkan kontraknya, terlihat wajah Vincent yang sangat khawatir dengan nasib Chiron ke depannya. Saat sedang memasuki kereta kudanya, Chiron menoleh ke arah keluarganya dengan tatapan sedih. Tak lama kemudian kereta pun berjalan menuju kediaman keluarga Ogen. Lalu saat di dalam kereta itu, Chiron terlihat murung setelah menyadari kalau dirinya akan meninggalkan keluarganya selama 2 tahun. Kemudian Chiron mulai mengaktifkan mode spirit zone-nya dan merasakan kalau orang tuanya sedang menangisi kepergiannya. Lalu Chiron meyakinkan dirinya untuk terus menguatkan hatinya karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup sekaligus pedang bermata 2 baginya. Saat itu Chiron terus bertanya-tanya apa dia mampu bertahan selama 2 tahun di antara mereka yang mempunyai kekuasaan yang sangat kuat. Keluarga Ogen adalah keluarga terbesar nomor 2 yang berada di kerajaan Tormia. Keluarga Ogen telah melahirkan banyak swordsman yang telah teruji selama puluhan generasi.
Kepala keluarga terdahulu merupakan swordsman yang mendapat sertifikat kerajaan tingkat 3 dan kepala keluarga Ogen saat ini adalah ksatria tingkat 4. Kesimpulannya, kalau keluarga Ogen adalah keluarga yang hebat dalam urusan militer di kota. Tak lama kemudian pelayan mengatakan kepada Chiron kalau mereka sudah tiba di kediaman keluarga Ogen. Dari kejauhan terlihat sebuah mansion mewah dengan halaman yang sangat luas. Saat itu Chiron sangat terkejut melihat pemandangan yang luar biasa itu. Kemudian salah satu pelayan bertanya kepadanya apakah saat itu dia mulai merasa takut, dan pelayan lain memperingatkan kepada rekannya untuk jangan berbicara seperti itu jika tidak ingin dieksekusi. Sambil berjalan ke arah tempat kerjanya, Chiron merasa sangat takjub dengan kediaman rumah bangsawan terbesar kedua di kerajaan. Tak lama kemudian mereka pun tiba di tempat kerja Chiron. Pelayan itu mengatakan kalau selain tempat untuk bekerja, tempat itu juga digunakan untuk tempat tinggal bagi para pelayan seperti mereka. Kemudian saat itu terlihat Temura yang sudah menunggu Chiron di dalam ruang kerjanya. Sambil berjalan, Temura mengatakan kalau dia akan menjelaskan tentang tugas yang akan diberikan kepada Chiron. Dan Chiron pun mengatakan kalau dirinya akan melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian mereka pun tiba di perpustakaan pribadi milik keluarga Ogen. Saat itu terlihat Chiron yang sangat kagum dengan kemewahan dan banyaknya buku-buku di tempat itu. Lalu Temura menjelaskan kalau mereka akan memindahkan buku-buku itu ke tempat itu dan tugas dari Chiron adalah menyortir bukunya. Temura juga mengatakan kalau dia akan memberikan list bukunya setiap minggu dan meminta Chiron untuk mencari dan mensortirnya. Temura juga menjelaskan kalau jam kerjanya dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore, dan setelah itu Chiron boleh melakukan apa saja asal tidak keluar. Temura juga memperingatkan Chiron untuk tidak keluar masuk mansion tanpa pemberitahuan khusus. Lalu sambil menyerahkan beberapa dokumen, Temura mengatakan kalau pelayan akan menjelaskan semua peraturan yang ada di tempat itu. Saat itu dalam benaknya Chiron mengatakan kalau itu seperti mempertaruhkan nyawanya. Kemudian scene berpindah ke hari berikutnya. Saat itu terlihat kalau Chiron sedang mengenakan seragam pelayan dan sedang membawa beberapa dokumen. Saat akan mulai melakukan pekerjaannya, Chiron berpikir kalau dia akhirnya tahu alasan kenapa hanya ada satu orang yang akan melakukan tugas itu. Menurut Chiron itu karena penyortirnya harus konsisten. Misalnya, jika Chiron sedang menyortir buku sejarah swordsmanship, maka itu bisa dikategorikan sebagai sejarah atau bisa juga dikategorikan sebagai swordsmanship, dan itu semua tergantung dari si penyortirnya. Dan menurut Chiron, kalau hal yang dia pelajari saat membuat sistem penyortiran itu adalah semua pengetahuan terhubung satu sama lain. Chiron juga berpikir kalau semua fondasi ilmu pengetahuan berasal dari sejarah. Chiron akhirnya memutuskan untuk mendalami sejarah terlebih dahulu. Menurutnya itu dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari pengetahuan lain. Chiron pun telah menghitung kalau di antara 10.000 buku di tempat itu terdapat 850 buku yang berisikan buku sejarah. Lalu Chiron mengatakan kalau dia akan membaca semua buku sejarah di tempat itu dalam waktu 2 tahun demi menggapai mimpinya menjadi seorang penyihir. Saat sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba Chiron mendengar kalau pintu di perpustakaan itu dibuka oleh seseorang, dan dalam benaknya dia bertanya-tanya apakah itu wakil kepala pelayan atau bukan. Kemudian Chiron mengatakan kalau dia seharusnya tidak menunjukkan kalau dirinya sedang membaca buku soal-soal sejarah tadi, karena menurutnya itu tidak akan diperbolehkan secara resmi. Sambil melihat list buku yang sudah dikerjakan Chiron hari itu, Temura memberikan apresiasi kepada Chiron atas kerja kerasnya. Temura juga menanyakan kepada Chiron apakah dirinya bekerja lembur kali ini, dan Chiron mengonfirmasikan hal tersebut. Kemudian sambil berjalan meninggalkan Chiron, Temura mengatakan kalau perjalanannya masih panjang dan menyarankan Chiron untuk menjaga kondisi tubuhnya karena semuanya berada di bawah tanggung jawab Chiron. Lalu setelah melihat Chiron, Temura kembali mendekatinya dengan wajah serius. Dalam benaknya Chiron bertanya-tanya apakah dia ketahuan soal membaca beberapa buku ketika lembur. Kemudian sambil membersihkan debu yang ada di pakaian Chiron, Temura memberitahukan kalau selain pekerja yang datang ke tempat itu, kadang kepala keluarga Ogen dan juga tuan muda juga mengunjungi tempat itu. Temura memperingatkan Chiron agar tidak menurunkan martabat keluarga Ogen dengan mengabaikan penampilannya. Temura juga meminta Chiron untuk memotong rambutnya, dan Chiron pun menerima permintaan dari Temura. Setelah Chiron mengetahui kesalahpahaman soal dirinya yang lembur untuk membaca buku,
dia akhirnya merasa lega dan menurutnya dia harus lebih waspada ke depannya. Chiron juga berpikir untuk harus lebih berhati-hati agar mereka tidak bisa mencari-cari kesalahannya. Kemudian saat sedang membaca beberapa buku soal sejarah kerajaan, dia merasa kalau hal itu sangatlah sulit. Menurutnya sejarah tentang 3 kerajaan, 7 kerajaan, dan juga kerajaan Tormia saja sudah cukup sulit, dan dia bertanya-tanya bagaimana caranya bisa mempelajari semuanya. Saat itu dia berpikir, apakah seharusnya dia hanya mengingat bagian pentingnya saja. Kemudian dia memutuskan untuk mempelajari setiap barisnya jika dia ingin mengambilnya dari ingatannya kapanpun. Saat sedang memikirkan hal itu, Chiron secara tak sadar tertidur di meja kerjanya. Lalu tak lama kemudian terlihat kalau Temura datang dan mengambil buku yang dia baca sambil berkata, "Ya ampun, bodoh sekali dia. Tak kusangka dia membaca buku yang sama selama setengah bulan. Apa dia kira dia bisa berkembang hanya dengan belajar?" Saat itu awalnya Temura berpikir untuk melarangnya masuk ke tempat itu saat lembur jika Chiron membaca buku-buku yang bermanfaat. Sambil berjalan keluar, Temura berkata, "Akhirnya aku bisa tenang, karena dia hanyalah orang bodoh yang mempunyai mimpi besar." Kemudian 3 bulan berlalu sejak hari di mana Chiron mulai bekerja sebagai pustakawan keluarga Ogen. Terlihat saat itu Chiron sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya dan dia juga mendapatkan beberapa informasi kecil dari para pelayan laki-laki di tempat itu. Lalu ada seorang pelayan yang mengatakan kalau dirinya ingin meminjam buku yang dia pegang, dan Chiron mengatakan kalau tuan muda kedua juga meminjam buku tersebut. Namun menurut Chiron kalau tuan muda belum mengembalikan buku yang mereka ambil terakhir kalinya. Chiron juga mengatakan kalau jika pelayan itu menghilangkannya, maka itu akan membuat dirinya kesulitan. Pelayan itu juga membenarkan perkataan Chiron soal itu, dan pelayan mengatakan kalau dia sudah menanyakan hal itu kepada mereka, tapi mereka mengatakan kalau mereka akan mengembalikannya sendiri. Sambil memegang kepalanya, pelayan itu mengatakan kalau sebenarnya para bangsawan tidak akan pernah khawatir kalau bukunya hilang, dan yang seharusnya khawatir adalah para pelayan seperti Chiron dan dirinya. Dan fakta yang paling mengejutkan adalah bangsawan tidak peduli jika bukunya bocor. Menurut Chiron, kalau mungkin memang tidak ada buku yang penting di perpustakaan itu. Lalu pelayan itu mengatakan kepada Chiron untuk jangan memberitahukan kepada siapapun jika dirinya telah berbicara mengenai hal itu. Saat pelayan itu pergi, Chiron berpikir kalau semua itu bukan berarti dia tak berada di posisi yang sama sulitnya dengan pelayan lain. Chiron pun juga berpikir kalau para bangsawan hanya bersikap santai jika mereka memiliki kesetiaan para rakyat jelata, dan rakyat jelata harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk hal-hal yang bahkan para bangsawan tidak akan mengingatnya. Dia juga berpikir kalau para pelayan menjadi sedikit kejam agar bisa menghindari kesalahan sekecil apapun. Sambil mengerjakan tugasnya, Chiron mengatakan kalau para bangsawan akan peduli padanya atau tidak, itu tidak menjadi masalah karena menurutnya hidup dengan tenang adalah pilihan yang terbaik baginya. Kemudian tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang pria, dan pria itu berlari ke dalam sambil berkata, "Sialan, dasar kau kakek tua." Chiron yang saat itu sedang fokus dengan tugasnya sangat terkejut dengan sikap pria itu, dan dia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dengan nafas terengah-engah pria itu mengatakan kalau dia ingin beristirahat. Saat melihat pria itu, Chiron akhirnya mengetahui kalau pria itu adalah Rian Ogen, yaitu putra bungsu dari keluarga Ogen. Ternyata saat itu Rian sedang melarikan diri dari latihan yang sedang dia jalani. Saat bertemu Chiron, Rian mengatakan kepadanya untuk jangan memberitahukannya kalau dirinya bersembunyi di tempat itu. Lalu tak lama setelah itu, Rian mulai bersembunyi di bawah meja kerja Chiron. Kemudian seorang pria tua datang ke meja Chiron dan berkata, "Aku tahu kau bersembunyi di sini." Lalu pria tua itu mulai bertanya kepada Chiron dengan berkata, "Hei kau, apa kau melihat bocah setinggi kacang dengan rambut biru masuk ke sini?" Mendengar hal itu, dalam benaknya Chiron berpikir jika menurut pria tua itu Rian setinggi kacang. Lalu dia bertanya-tanya bagaimana pria tua itu melihat dirinya. Lalu Chiron mengatakan kalau dia melihat ciri-ciri yang disebutkan pria tua itu tadi kepadanya, dan dia bertanya kepadanya tentang siapa sebenarnya pria tua itu.
Kemudian dengan wajah kesal, pria tua itu berkata kalau dirinya adalah seorang instruktur swordman dan dia adalah guru yang akan memberikan pelajaran pada kacang itu. Lalu guru itu mengancam Chiron untuk memberitahukan di mana Ryan bersembunyi, karena jika tidak dia akan membuat Chiron babak belur. Mendengar hal itu, Chiron pun memberitahukan kepada guru itu kalau Ryan bersembunyi di bawah meja kerjanya. Setelah mengetahui kalau Chiron memberitahu gurunya kalau dia bersembunyi di tempat itu, Ryan kemudian berkata, "Hei, kau gila ya? Apa kau sudah bosan hidup?" Kemudian guru itu mengangkat Ryan dari persembunyiannya dan Ryan mengatakan kalau hal itu adalah kesalahpahaman. Lalu guru itu mulai menyeret Ryan untuk ikut dengannya dan berkata, "Sini kau dasar bocah nakal, lupakan latihannya, mentalmu perlu dilatih lagi." Kemudian sambil melihat Chiron, Ryan berkata, "Awas kau, akan kubalas nanti." Saat itu Chiron berpikir kalau tindakannya sudah benar karena sepengetahuan dirinya kalau instruktur punya kekuasaan yang diberikan kepala keluarga, jadi dia tidak punya pilihan lain. Menurut rumor yang tersebar kalau Ryan akan dibawa ke pegunungan untuk dilatih selama 1 bulan. Chiron saat itu membutuhkan waktu selama 20 hari untuk menyelesaikan buku pertamanya. Namun setelah memahami buku pertama yang dia baca, dia berhasil membaca 82 buku dalam waktu 4 bulan. Kemudian Chiron mengatakan kalau hal seperti itu seperti yang dia perkirakan sebelumnya, karena hanya awalnya saja yang sulit. Itu karena tak ada satupun buku yang berisi informasi baru. Chiron juga berpikir kalau dia berhasil membuat fondasi dengan 200 buku terlebih dahulu, maka dia akan dengan mudah mencerna 650 buku sisanya. Saat Chiron sedang membaca buku-buku sejarah, dia mulai merasakan keraguan, dan dia berpikir apakah hanya dengan membaca buku sejarah adalah pilihan yang tepat baginya. Namun saat dia mempelajari aktivitas para penyihir di masa lalu, dia semakin yakin kalau dia sudah memilih keputusan yang tepat. Menurutnya, jika cendekiawan yang menciptakan sebuah teori, maka penyihirlah yang akan mewujudkan teori itu di dunia nyata. Setelah mengetahui hal itu, Chiron berpikir kalau cendekiawan dan penyihir bisa dibilang sama. Namun menurutnya, tidak semua cendekiawan adalah seorang penyihir, karena mereka tak bisa memasuki mode spirit zone. Pada akhirnya Chiron menyimpulkan kalau dengan spirit zone miliknya, jika dia menambahkan jumlah pengetahuannya, maka itu akan menjadi kerangka awal dari wawasan miliknya. Setelah memikirkan hal itu, lalu Chiron berkata, "Aku mungkin dapat menjadi penyihir yang sesungguhnya." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Ryan mendobrak masuk dan berkata, "Hei, kau sialan, aku sudah melalui neraka sambil menunggu hal ini datang." Mendengar hal itu, Chiron dalam benaknya mengatakan kalau Ryan sangat gigih sekali. Lalu Chiron bertanya kepada Ryan apakah dia datang hanya untuk balas dendam. Dengan wajah kesal, Ryan mengatakan kalau dia memang datang untuk balas dendam kepada Chiron. Kemudian Ryan bercerita tentang apa yang sudah dilaluinya di latihan kemarin, yaitu dia dipaksa untuk memanjat tebing tanpa henti oleh gurunya. Namun Ryan terus mencoba bertahan hari demi hari sambil memikirkan bagaimana memberikan pelajaran kepada Chiron. Setelah mendengarkan perkataan Ryan, Chiron pun berpikir kalau sepertinya amarah Ryan sudah berada di ujung tanduk. Kemudian dengan wajah kesal Ryan berkata, "Apa kau diam saja? Apa kau pikir aku melakukan ini hanya karena aku mendapat sedikit kesulitan? Aku meminta bantuanmu dan aku mempercayaimu." Ryan saat itu merasa kesal dengan sikap Chiron yang sudah mengadukannya kepada gurunya dan mengatakan kalau Chiron adalah seorang pengecut. Saat itu Chiron mengatakan kalau dirinya tidak mencoba untuk mengkhianati Ryan karena dia hanya mengatakan yang sejujurnya kepada guru Ryan. Lalu Ryan mengatakan kalau seharusnya Chiron menolak permintaannya waktu itu jika memang Chiron tidak setuju dengan hal itu. Dalam benaknya Chiron berpikir kalau mudah bagi mereka yang memiliki kekuatan untuk berpegang kepada logika yang menurut mereka benar. Kemudian Chiron bertanya apa yang harus dilakukannya saat itu. Sambil melihat Chiron dalam benaknya, Ryan bertanya-tanya walaupun Chiron adalah pelayan baru, tapi Ryan cukup heran dengan sikap tenang yang ditunjukkan Chiron saat itu. Setelah itu dengan senyum menyeringai, Ryan berkata, "Baiklah, jadi kau meremehkanku juga ya? Akan kutunjukkan siapa diriku sebenarnya. Ikuti aku sekarang."
Kemudian, Shin berpindah ke suatu tempat di kediaman keluarga Ogen. Saat itu, Shiron mengikuti Rian dan akhirnya dia menyadari kalau tempat yang dituju Rian adalah tempat latihan. Lalu, Shiron berpikir apakah Rian ingin mengajarnya sampai puas di tempat itu. Kemudian, Shiron berpikir lebih baik dia menerima saja pukulannya, karena ini lebih baik daripada mati. Dengan wajah sedih, Shiron berpikir kalau dia tak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan orang tuanya kepadanya dengan taruhan nyawa orang tuanya. Tak lama kemudian, Rian melempar sebuah pedang kayu ke arah Shiron. Saat mengambil pedang kayu itu, dalam benaknya Shiron berkata, "Apa? Sebuah pedang kayu?" Kemudian, sambil mengarahkan pedang kayu ke arah Shiron, Rian berkata, "Ayo kita duel, aku bukan pengecut sepertimu." Alasan Rian mengajak Shiron berduel adalah karena dia merasa kalau Shiron telah meremehkannya, karena menurutnya dia adalah orang yang ditakdirkan menjadi swordsman terbaik. Setelah mendengar ajakan duel Rian, Shiron berkata, "Apa? Dalam hal pengecut apa yang sudah saya lakukan?" Kemudian Rian mengatakan kepada Shiron kalau sebagai pelayan keluarga Ogen, Shiron harus bisa melindungi keluarga Ogen. Dengan wajah serius, Rian mengatakan kalau Shiron sudah mengkhianatinya hanya karena takut diajar oleh gurunya, dan saat dia dalam kesulitan, Shiron malah mengkhianatinya. Sambil memegang pedangnya, Shiron menyadari kalau tatapan mata Rian mulai berbeda dari biasanya. Kemudian Rian mengatakan kalau dia sudah biasa diremehkan oleh keluarganya, namun dia tak sudi jika diremehkan oleh pelayan seperti Shiron. Sambil mengarahkan pedangnya ke arah Shiron, Rian berkata, "Ayo lawan aku." Lalu karena Rian merasa kalau perbedaan kekuatan di antara dirinya dan Shiron cukup berbeda, dia mengizinkan Shiron menyerangnya sebanyak 3 kali sebelum dia melakukan serangan. Kemudian Shiron berpikir kalau tatapan mata yang ditunjukkan Rian saat itu sungguh mencerminkan ciri khas dari keluarga Ogen. Saat itu Shiron menyadari kalau pedang kayu yang digunakan keduanya untuk berduel sangatlah kokoh, dan dia berpikir jika salah satu tulangnya patah maka dia mau tidak mau harus kembali ke rumah. Lalu dalam benaknya Shiron berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Hal apa yang bisa aku lakukan adalah, oh itu dia." Saat itu Shiron merasa kalau dia harus menggunakan 3 kesempatan yang diberikan Rian sebaik mungkin. Lalu Shiron mencoba mengayunkan pedangnya ke arah Rian. Namun serangan pertama dari Shiron berhasil dipatahkan oleh Rian dengan sangat mudah. Saat mengetahui kalau serangan pertamanya gagal, dalam benaknya Shiron berkata, "Sial, kekuatan macam apa itu?" Kemudian Shiron mulai melancarkan serangan kedua dengan mengayunkan pedangnya ke sisi kiri Rian, yang kemudian berhasil dipatahkan lagi oleh Rian. Setelah mematahkan serangan kedua dari Shiron, sambil tersenyum Rian berkata, "Kek, apa kau pernah memegang pedang sebelumnya?" Saat itu Shiron berpikir sangat keras karena dia hanya memiliki sisa 1 kesempatan lagi. Kemudian Shiron mulai menggunakan teknik Spirit Zone miliknya, karena saat itu dia tidak ada pilihan lain. Lalu saat melihat kuda-kuda yang digunakan Shiron, Rian berkata, "Hah? Kuda-kuda macam apa itu?" Kemudian Shiron mulai melancarkan serangan ketiga dengan mengayunkan pedangnya. Namun lagi-lagi serangan dari Shiron berhasil ditahan oleh Rian. Setelah berhasil menahan serangan ketiga dari Shiron, Rian berkata, "Mulai sekarang adalah giliranku." Tak lama kemudian tiba-tiba pedang yang dipegang oleh Rian hancur seketika dan hanya menyisakan gagangnya saja. Saat itu Rian hanya terdiam saat melihat pedang yang ada di tangannya hancur. Shiron yang saat itu berhasil menghancurkan pedang milik Rian merasa lega karena pertaruhannya untuk menggunakan Spirit Zone tidaklah sia-sia. Shiron menyimpulkan pada saat serangan pertama dia hanya bisa merasakan pedang kayu yang ada di tangannya. Lalu pada serangan kedua, Shiron berhasil memperhitungkan timing pergerakan lawannya, dan kesempatan yang terakhir akhirnya dia berhasil menyerang titik vital dari pedang yang ada di tangan Rian dan menghancurkannya. Saat itu Shiron merasa senang karena berhasil mengaplikasikan teknik Thunder Strike yang telah dia latih selama 3 tahun di pertarungan melawan Rian. Kemudian Rian bertanya kepada Shiron di mana Shiron mempelajari teknik swordsmanship. Shiron menjelaskan kalau teknik yang dia pakai saat itu bukanlah teknik dari swordsmanship, namun itu adalah teknik Thunder Strike.
Chiron menjelaskan kalau ayahnya bekerja sebagai penebang pohon yang ada di pegunungan dan Chiron selalu ikut dengan ayahnya. Namun karena kondisi fisik Chiron yang tak mampu untuk menebang pohon dengan baik, dia berusaha menutupi kekurangannya dengan mempelajari skill yang bernama Thunder Strike. Saat mendengar penjelasan Chiron soal skill yang bernama Thunder Strike, dalam benaknya Ryan berkata, "Apa? Dia mempelajari skill itu sambil menebang pohon?" Dalam benaknya, Ryan berpikir kalau dirinya telah berlatih pedang selama 15 tahun dan menurutnya Thunder Strike bukanlah skill yang bisa dipelajari hanya dari menebang pohon. Kemudian scene berpindah ke dalam ingatan masa lalu Ryan. Saat itu terlihat kalau kakaknya yang bernama Ryogen berhasil mengalahkannya dalam duel berpedang. Pelatih juga memuji Rai dengan mengatakan kalau di umur 12 tahun, Rai sudah menguasai teknik pedang rahasia milik keluarga Ogen. Dan instruktur juga mengatakan kalau sudah tak ada yang bisa diajarkan lagi kepada Ray. Sambil memegang pundak Ray, ayahnya mengatakan kalau Ray telah mewarisi kejeniusannya dan mengatakan kalau dia akan mengadakan pesta perayaan untuk Ray. Saat itu, Ryan hanya bisa menangisi kekalahannya dari kakaknya dan dalam benaknya, dia bertanya-tanya kenapa dia tidak bisa mengejar kakaknya. Ternyata saat melihat Chiron, Ryan merasa kalau dirinya telah melihat sosok kakaknya di dalam diri Chiron. Lalu dia mengatakan kepada Chiron kalau dia tak mau mengakui kekalahannya. Melihat kondisi Ryan yang saat itu terlihat sangat kesal, Chiron meminta maaf karena merasa sudah tidak sopan kepada Ryan. Karena sudah merasa cukup kesal, Ryan meminta Chiron untuk diam. Kemudian dengan wajah dingin, Ryan mengeluarkan pedang asli dan melemparkannya ke Chiron. Chiron saat itu cukup terkejut dengan sikap Ryan saat itu. Lalu Ryan mengatakan kepada Chiron walaupun pedangnya sudah hancur, namun menurutnya pertandingan masih belum berakhir. Dia juga mengatakan kalau Chiron berhasil mempelajari swordsmanship, dirinya akan memperlakukannya sebagaimana mestinya. Sambil menunjuk Chiron, Ryan mengatakan kalau pertandingan sesungguhnya akan dimulai bulan depan. Sambil memegang pedang yang diberikan Ryan kepadanya, Chiron merasa cukup ketakutan karena dia merasa kalau menggunakan pedang sungguhan dia tak akan bisa selamat. Kemudian Chiron memohon kepada Ryan untuk memikirkan lagi hal itu dan dia mengatakan kalau dirinya belum pernah sekalipun belajar swordsmanship. Dengan wajah dingin, Ryan mengatakan kalau untuk itulah dia memberikan Chiron waktu untuk berlatih. Dan jika memang benar Chiron memiliki bakat untuk mempelajari swordsmanship atau bisa dikenal Thunder Strike hanya dengan menebang pohon, Ryan merasa kalau Chiron tak akan kesulitan mempelajari swordsmanship. Ryan juga mengatakan kepada Chiron untuk jangan pernah mencoba untuk melarikan diri. Chiron yang saat itu bingung dengan situasi yang semakin memburuk hanya bisa terdiam. Kemudian scene berpindah ke hari berikutnya. Terlihat Chiron yang sedang memikirkan hal yang kemarin terjadi dan dia cukup bingung dengan situasinya saat itu. Keluarga Ogen memiliki ciri khas rambut hitam dan biru yang sudah turun-temurun sejak dulu. Kepala keluarganya yang bernama Beach of Ogen mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertamanya sudah dikenal sebagai swordsman tingkat 6, sedangkan anak keduanya adalah satu-satunya perempuan di keluarga itu. Walaupun memiliki bakat yang cukup baik, namun dia lebih memilih menjadi pianis di istana. Sedangkan anak ketiganya bernama Ryogen yang dikenal sebagai seorang yang jenius. Namun tidak seperti kakak-kakaknya yang lain, Ryan tidak menunjukkan adanya bakat yang hebat dalam dirinya. Menurut perkataan salah satu pelayan, kalau keluarga Ogen sudah menyewa guru yang hebat untuk Ryan, namun Ryan tetap dinilai tidak memiliki bakat. Semua orang yang ada di kediaman keluarga Ogen pun pasti sudah tahu mengenai cerita tersebut. Kemudian terlihat Chiron yang saat itu berpikir kalau seharusnya dia menerima serangan Ryan, sehingga dirinya tak membuat Ryan mengingat dirinya yang sejak kecil sudah dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Chiron berpikir kalau bangsawan itu memang luar biasa, dan kalau bukan karena buku, tidak ada alasan lain untuk mati. Saat itu Chiron berpikir kalau dia membuat kesalahan, maka dirinya dan orang tuanya akan dieksekusi. Kemudian Chiron mencari cara agar bisa selamat dengan mencari buku tentang teknik bertahan dari swordsmanship. Dia mencoba mempelajarinya satu persatu dari beberapa buku tentang swordsmanship. Saat itu dia cukup percaya diri dengan daya tahan tubuhnya karena sejak kecil dia sudah tinggal di pegunungan. Kemudian scene berpindah ke Ryan Ogen yang saat itu terlihat sedang berlatih. Saat itu Ryan sedang melatih daya tahan tubuhnya dengan melakukan lari 100 putaran.
Pelatihnya mengatakan kalau Ryan berhasil memecahkan rekornya sendiri dan dia bertanya apa yang sedang terjadi kepadanya sehingga dia menjadi lebih bersemangat saat berlatih. Sambil mengatur nafasnya, Ryan berkata, "Sialan, apa ini bisa disebut latihan?" Setelah mendengar perkataan Ryan, pelatih berkata, "Apa? Dasar kau bocah sialan." Saat itu Ryan mengatakan kalau dirinya masih sanggup untuk berlatih lagi dan dia bertanya kepada pelatih apakah ada latihan yang lebih keras lagi. Melihat tingkah Ryan yang sangat berbeda dari biasanya, pelatih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam benaknya pelatih mengira tingkah Ryan menjadi seperti itu adalah karena kakaknya. Pelatih bertanya-tanya apakah Ray mempelajari skill baru lagi, namun sepengetahuan pelatih kalau Ray sudah membangkitkan skemanya. Kemudian pelatih mengatakan kalau dia menyetujui permintaan Ryan yang saat itu meminta menu latihan yang lebih keras dan tak akan bertanggung jawab kalau Ryan mati. Skema adalah tubuh imajiner dari manusia. Jika mage memiliki spirit zone, maka swordman memiliki skema. Semua manusia memiliki gambaran dari inti tubuh mereka sendiri, tapi skema adalah konsep yang lebih kompleks lagi. Dijelaskan kalau seseorang yang menguasai skema mempunyai pemahaman penuh akan tubuh mereka sendiri. Mereka bahkan dapat mengetahui sel-sel mana yang bergerak. Saat mengetahui tentang skema dari buku yang dia baca, Chiron berpikir kalau itu adalah kebalikan dari spirit zone dan dia berniat untuk mencobanya. Kemudian Chiron mulai memasuki mode spirit zone. Saat itu Chiron mencoba merasakan dirinya. Awalnya dia perlu menghapus dirinya terlebih dahulu. Namun menurutnya jika menggunakan skema, dia perlu memasuki lebih dalam dan menggambarkan semua titik di dalam tubuhnya. Namun itu hanyalah dasar dari penggunaan skema. Setelah itu Chiron berpikir kalau secara mendadak menggunakan semua effortnya kepada skema, maka itu tidak akan efisien. Kemudian dia mengingat saat pertama kali melihat wanita yang dia temui 3 tahun lalu. Saat itu dia bertanya-tanya apakah wanita itu menggunakan skema untuk melompat ke atas bangunan. Menurut Chiron, jika memang benar wanita itu menggunakan skema, maka menurutnya itu adalah hal yang luar biasa, apalagi di usia semuda itu. Kemudian scene berpindah kepada Chiron yang saat itu sedang latihan dengan pedang di tangannya. Saat itu Chiron berpikir kalau dirinya lebih menyukai menggunakan spirit zone sebagai pondasi untuk berlatih swordmanship. Lalu Chiron mengatakan kalau dia ingin mencoba memotong dalam 8 arah. Di sini terlihat dia mulai mengayunkan pedangnya ke bawah yang kemudian mengenai target yang dia tuju. Kemudian scene berpindah ke Ryan yang saat itu sedang berlatih dengan mengayunkan pedangnya secara bertubi-tubi. Saat itu pelatih memperingatkan Ryan kalau terus begitu ototnya bisa rusak. Namun Ryan membantah perkataan pelatihnya dengan mengatakan kalau ototnya masih belum rusak. Sambil terus mengayunkan pedangnya, Ryan berkata, "Sialan, kenapa ototku masih baik-baik saja? Kenapa tanganku tidak merasa capek?" Saat itu pelatih melihatnya dengan tatapan khawatir tentang apa yang akan terjadi kepada Ryan. Lalu Ryan berteriak dan bertanya-tanya kenapa dirinya masih belum bisa juga menguasai skema. Melihat hal itu, pelatih pun langsung menghentikan Ryan dan mengatakan kalau itu sudah cukup. Sambil memberikan pendingin otot kepada Ryan, pelatih bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang terjadi kepadanya. Ryan mengatakan kalau dia pikir tangannya sudah membunuhnya. Lalu pelatih mengatakan kalau dia tak pernah menulis dalam laporannya kalau Ryan tak memiliki bakat. Dengan wajah kesal, Ryan mengatakan kalau karena itulah dia terus berlatih keras seperti itu. Kemudian pelatih mengatakan kalau Ryan cukup hebat dalam melakukan sesuatu dan bertanya kepadanya apakah Ryan sudah mengetahui kalau dirinya hebat dalam melakukan sesuatu. Ryan mengatakan kalau dirinya cuma mengetahui apa yang tidak bisa dia lakukan. Lalu pelatih mengatakan kalau hal itulah yang membuat Ryan bukanlah orang yang jenius. Dengan wajah kesal, Ryan mengatakan untuk berhenti mengolok-olok dirinya karena dia juga sudah tahu kalau dirinya tidaklah jenius. Pelatih mengatakan kalau orang jenius sadar kalau dirinya jenius. Mereka juga mengetahui kalau dirinya hebat dalam hal apa, dan itulah sebabnya kerja keras seorang jenius akan menghasilkan apa yang mereka kuasai dengan baik.
Pelatih juga mengatakan kalau hal yang ditakuti orang jenius adalah kerja keras untuk sesuatu yang tidak bisa mereka capai dan semangat untuk menantang sesuatu yang tidak mereka kuasai. Itu disebut musuh hidup bagi orang jenius. Sambil menundukkan kepalanya, Ryan mengatakan kalau itu adalah kata-kata penenang terbaik yang pernah dia dengar. Lalu Ryan berpikir kalau dia tak memiliki bakat sejak awal, maka dia hanya harus mencoba untuk mendapatkannya sampai mati. Dalam benaknya Ryan mengatakan kalau dirinya pasti akan menang melawan Chiron. Kemudian scene berpindah ke Chiron yang saat itu sedang berlatih swordsmanship. Saat itu Chiron mengetahui tentang arti dari swordsmanship di buku yang dia baca. Swordsmanship adalah totalitas dari sebuah dinamika latihan yang bertujuan untuk menghabisi nyawa seseorang. Namun di sisi lain, latihan itu juga memiliki perang psikis yang sangat intens. Sambil berimajinasi melawan musuh yang nyata, Chiron berpikir kalau musuhnya memang bisa menyerangnya dari arah manapun. Namun menurutnya hanya ada 8 cara di mana musuhnya bisa menyerang. Chiron semakin yakin dengan teori itu karena dirinya sudah berlatih selama 1 bulan ini untuk mempelajari bagaimana cara memotong dengan 8 metode yang berbeda dan menangkis dengan 8 metode yang berbeda juga. Terlihat saat itu Chiron sedang mencoba mempraktekkan cara menyerang dan menangkis dengan 8 metode yang berbeda. Tak lama kemudian, Chiron merasa cukup terkejut setelah mengetahui kalau pola serangan dari swordsmanship bisa menjadi tak terhingga, sama seperti sihir. Sambil menyarungkan pedangnya, Chiron mengatakan kalau dia meminta maaf kepada ibu dan ayahnya karena saat itu dia merasa kalau dirinya tak akan bisa kembali pulang. Namun Chiron tak menyesal karena meskipun jalan yang dia lalui cukup berliku, dia bersyukur karena dirinya sudah melihat indahnya dunia. Kemudian scene berpindah ke area pertarungan. Saat itu terlihat Ryan sedang bersiap-siap untuk memulai pertarungan keduanya dengan Chiron. Sambil mengeluarkan pedangnya, Ryan mengatakan untuk memulai pertarungannya. Saat melihat Chiron, dalam benaknya Ryan bertanya-tanya bagaimana bisa hanya dalam waktu 1 bulan Chiron bisa memancarkan aura seperti itu. Kemudian Ryan membayangkan saat pertama kali bertarung dengan Chiron. Saat itu dia melihat kalau postur dan keseimbangan Chiron terlihat buruk. Ryan berpikir kalau Chiron pasti belum pernah mempelajari swordsmanship sebelumnya. Di samping itu, Chiron juga terlihat sangat tenang padahal baru memegang pedang asli saat pertama kalinya. Sambil menggertakkan giginya, dalam benaknya Ryan berkata, "Jika orang ini sehebat Rey, maka aku harus menang, tak peduli bagaimanapun caranya." Kemudian Ryan melaju ke arah Chiron untuk memulai serangan pertamanya. Chiron saat itu berpikir kalau swordsmanship sangat luar biasa dan levelnya jauh berbeda dengan dirinya. Namun saat itu Chiron bisa merasakan jalur serangan Ryan dengan spirit zone miliknya. Terlihat kalau Chiron saat itu berhasil menghindari beberapa serangan dari Ryan. Melihat hal tersebut, Ryan sangat terkejut karena Chiron bisa menghindari beberapa serangannya tadi. Sambil melihat ke arah Chiron, Ryan berkata, "Sialan, apa dia tidak takut terhadap pedangnya?" Di sisi lain saat itu Chiron merasa kalau dirinya tak bisa mengalahkan rasa takut akan kematian. Namun menurutnya kematian yang menyebabkan ketakutan itu berada di masa depan, dan masa depan hanyalah ilusi yang belum ada. Chiron berpikir jika seseorang berdiri di depan tebing dan jika orang itu tak membayangkan kejadian selanjutnya, maka sudah pasti dia akan melompat dari tebing. Di sisi lain, Ryan yang saat itu berpikir kalau tatapan dari Chiron bukanlah tatapan keinginan untuk mati. Namun Ryan berpikir kalau Chiron sepertinya sudah menghilangkan semua emosinya dalam dirinya. Melihat hal itu, Ryan berkata dalam benaknya kalau dia juga tak takut akan kematian. Kemudian Ryan mulai melancarkan serangan ke arah Chiron tanpa keraguan sedikit pun. Chiron yang saat itu menggunakan spirit zone-nya berhasil melihat arah serangan dari Ryan dan berhasil menangkisnya dengan mudah. Setelah serangannya berhasil ditangkis Chiron, Ryan dalam benaknya mengatakan kalau meski Chiron berhasil menangkis serangannya, ada tembok yang bahkan tak bisa Chiron panjat hanya dengan trik kotor seperti itu.
Kemudian terlihat Ryan yang saat itu melancarkan serangan beruntun ke arah Chiron. Saat menerima serangan dari Ryan, Chiron berpikir kalau serangan Ryan cukup berat dan cepat. Chiron juga merasa kalau kecepatan serangannya mulai melebihi apa yang bisa dirinya jangkau dengan sinestesia dari Spirit Zone miliknya. Tak lama kemudian terlihat kalau Ryan berhasil melukai dada kiri Chiron. Chiron yang menyadari kalau dirinya terluka dalam benaknya berkata, "Sialan, aku akan kalah." Tak puas dengan hal tersebut, Ryan terus-menerus menyerang Chiron dengan sekuat tenaganya. Terlihat saat itu Chiron hanya bisa bertahan dengan serangan bertubi-tubi dari Ryan. Lalu dalam benaknya Chiron berkata, "Sepertinya ada yang salah. Bagaimana bisa hal ini terjadi?" Kemudian terlihat kalau Ryan terus melancarkan serangannya ke arah Chiron tanpa ampun. Sambil melihat Chiron yang saat itu sedang terpojok, dalam benaknya Ryan berkata, "Sepertinya dia sudah kelelahan. Apa kau baru sadar sekarang?" Saat itu dalam benaknya Ryan mengatakan kalau itu adalah teknik dari Ogen Swordsmanship yang digunakan untuk latihan Great Sword, dan Ryan merasa kalau Chiron tak akan bisa menahan serangan beratnya. Sambil melihat Chiron dalam benaknya, Ryan berkata, "Setiap seranganku berisi semua hasil jeripayahku. Akan kuhancurkan dirimu dengan segenap kekuatanku." Lalu Ryan kembali melancarkan serangan ke arah Chiron. Saat menahan serangan dari Ryan, Chiron berpikir kalau ada hal yang aneh dengan pola serangan dari Ryan. Menurutnya, Ryan seharusnya menyerang bagian atas dirinya setelah memotong abodemennya. Dan jika itu berhasil, maka sisi tubuhnya akan tertebas, yang mana tentu saja itu akan mengakhiri pertandingannya. Chiron pun bertanya-tanya kepada Ryan karena terlalu banyak menggunakan tenaganya untuk serangan yang kurang efisien. Sambil melihat Ryan, Chiron akhirnya mengetahui kalau pemahaman Ryan tentang swordsmanship masihlah lebih buruk dari dugaannya. Akhirnya Chiron menyimpulkan walaupun Ryan hebat dalam menggunakan kekuatannya, tapi pemahamannya masih dangkal. Kemudian Chiron berpikir kalau dia harus mencoba mengurangi kemungkinan arah serangan dari Ryan. Tak lama setelah itu, Chiron mulai melancarkan serangan setelah memutuskan untuk mengganti rencananya. Melihat Chiron yang saat itu sedang melancarkan serangan kepadanya, Ryan sangat terkejut dan dia merasa kalau Chiron seharusnya sudah kelelahan akibat menahan serangan bertubi-tubi darinya. Lalu dalam benaknya Ryan mengatakan kalau itu adalah pola tebasan yang sederhana. Namun Ryan saat itu bertanya-tanya kenapa saat itu dia sangat sulit untuk membalas serangan Chiron kepadanya. Saat itu Ryan berpikir untuk tetap bertahan pada ritme itu demi menjaga stamina yang dia miliki. Dan saat itu menurutnya kalau sudah seharusnya stamina Chiron harusnya sudah mencapai batasnya. Dengan wajah bingung dalam benaknya, Ryan berkata, "Ini tidak mungkin. Ini sangat tak masuk akal." Kemudian tiba-tiba Ryan membayangkan saat dirinya dikalahkan oleh kakaknya sewaktu mereka masih kecil. Setelah membayangkan hal itu, Ryan saat itu merasa sangat kesal dan berkata, "Jangan bercanda, akulah yang jadi swordsman terhebat." Lalu dengan perasaan kesal, Ryan kembali menyerang Chiron secara membabi buta. Melihat hal itu, Chiron sangat terkejut dan dalam benaknya dia berkata, Apa dia mulai tak peduli dengan pertandingannya? Taktiknya sangat aneh. Apa yang sedang dipikirkannya?" Kemudian saat menggunakan Spirit Zone, Chiron sangat terkejut saat mengetahui kalau dia tak bisa membaca arah serangan dari Ryan. Padahal sebelumnya dia bisa melakukan hal itu. Menurut Chiron itu semua karena terdapat banyak variabel random di serangan Ryan saat itu. Lalu terlihat Chiron yang terdiam saat Ryan mengarahkan ayunan pedangnya ke arah dirinya. Tiba-tiba terdengar benturan keras sesaat setelah Ryan mengaitkan pedangnya ke arah Chiron. Kemudian terlihat salah satu pedang terlempar jauh dari lokasi pertarungan mereka. Saat itu terlihat Ryan yang tertunduk lesu dengan wajah yang muram. Ternyata itu adalah pedang milik Ryan yang terpental, dan itu sudah bisa dipastikan kalau Chiron lah yang memenangkan pertarungan ini.
Kemudian Rian mencoba mengingat momen di mana pertarungan mereka masih berlangsung. Akhirnya Rian mengetahui penyebab kekalahannya. Menurutnya, saat akan terjadi benturan terakhir, Chiron memutarbalikkan pedangnya. Lalu setelah itu Chiron mengayunkan pedangnya ke atas sehingga pedang milik Rian terlepas dari tangannya. Sambil melihat ke arah Chiron, dengan spontan Rian berkata, "Apa-apaan orang ini?" Setelah menyadari kalau dirinya memenangkan pertarungan, dalam benaknya Chiron berkata, "Apa? Aku menang? Aku tak menyangka aku sungguh menang." Chiron saat itu cukup khawatir dengan kemenangannya karena walau bagaimanapun lawannya adalah seorang bangsawan. Dia tak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, apalagi dirinya memenangi duel melawan bangsawan dengan harga diri yang sangat tinggi. Tiba-tiba Rian menyatakan kepada Chiron kalau dirinya kalah di pertarungan tersebut. Sambil menggaruk-garukkan kepalanya, Rian terus mengatakan kalau dirinya kalah lagi dan lagi. Kemudian Rian mengatakan kalau Chiron boleh melakukan apapun kepadanya karena dirinya sudah kalah, dan jika Chiron ingin membunuhnya, dia tak akan bisa melakukan apapun. Chiron yang terkejut kemudian mengatakan kalau dia tak bisa melakukan itu, dan jika keluarga Ogen tahu, maka dirinya sudah pasti akan dieksekusi. Rian mengatakan kalau keluarganya tak bisa ikut campur urusannya karena dirinya dan Chiron mempertaruhkan nyawa dalam pertarungan tadi, dan dia mengakui kalau dirinya kalah. Chiron membantah perkataan Rian dengan mengatakan kalau hanya Rianlah yang ingin mempertaruhkan nyawanya, sedangkan dirinya hanya ingin bertahan hidup. Chiron juga mengatakan kalau duel itu tak masuk akal baginya, karena itu terjadi karena Rian menyalahkan dirinya, sebab dia mengadukannya kepada pelatih saat Rian bersembunyi agar tak mengikuti latihannya. Rian mengatakan kalau Rian tidak menyalahkan Chiron, tapi dia hanya kesal karena Chiron tak bisa menjaga rahasianya. Dengan wajah kesal, Chiron mengatakan apakah Rian tak berpikir kalau saat itu dirinya sedang dalam posisi yang sulit, karena dirinya terjebak di antara anak kepala keluarga dan juga pelatihnya. Chiron juga mengatakan sebagai keluarga yang terhormat seharusnya Rian tak membiarkan salah satu pelayannya berada dalam situasi sulit seperti itu, dan tidak seharusnya Rian lari dari latihannya. Rian yang mendengar perkataan Chiron kepadanya saat itu sangat terkejut dan merasa malu atas sikapnya tersebut. Kemudian Rian mulai membayangkan sikapnya yang memalukan itu dengan sudut pandang dirinya dan juga sudut pandang Chiron. Lalu sambil menjatuhkan tubuhnya, Chiron berkata, "Aku sungguh berpikir aku akan mati." Sambil melihat Chiron, dalam benaknya Rian berpikir kalau biasanya setelah duel, orang-orang akan saling memberikan pujian yang hangat. Rian saat itu juga bertanya-tanya kemana perginya sikap pejuang berdarah dingin yang tadi dia hadapi. Rian juga berpikir dirinya meyakini kalau Chiron adalah seorang yang jenius, tapi Chiron tak menertawakannya seperti yang dilakukan kakaknya dulu, dan menurutnya Chiron tidak meremehkannya karena melawannya dengan kekuatan penuh. Setelah memikirkan hal itu, Rian menanyakan nama Chiron, dan sambil menyeka keringatnya, Chiron mengatakan kalau namanya adalah Arian Chiron. Kemudian Rian mengatakan kepada Chiron kalau namanya adalah Rian Ogen. Mendengar hal itu, Chiron merasa cukup terkejut karena Rian telah menyebutkan nama lengkapnya kepada dirinya. Sambil mengulurkan tangannya ke arah Chiron, Rian mengatakan kepada Chiron untuk berteman dengannya mulai saat itu. Kemudian scene berpindah ke perpustakaan besar milik keluarga Ogen 1 tahun setelah duel Rian dan Chiron. Saat itu Temura mengatakan kepada Chiron kalau sejauh ini buku yang sudah diklasifikasi oleh Chiron berjumlah 7.000 dari total 10.000 buku. Temura juga memberikan apresiasi kepada Chiron atas kerja kerasnya selama ini. Chiron pun mengucapkan terima kasih kepada Temura atas bimbingannya.
Kemudian Chiron berpikir dengan berkurangnya jumlah buku yang harus dia klasifikasi semakin membuat kinerjanya semakin efisien. Ditambah lagi dari 850 buku sejarah yang Chiron ingin baca, hanya tersisa 200 buku yang belum dirinya baca. Chiron saat itu membaca sekitar 3 buku per hari dan merasa kalau dirinya sebentar lagi akan melengkapi inti pengetahuan yang dia impikan. Dia juga ingin mempraktekkan swordsmanship dan mengerti inti di balik rasa takut yang sebenarnya. Chiron merasa kalau ketahanan dari spirit zone miliknya terasa ada peningkatan. Saat dirinya mengingat pertarungan melawan Ryan, dia berpikir kalau dirinya akan mati pada waktu itu. Chiron berpikir walaupun dirinya terlambat belajar, tapi jika dia tak menyerah, dia yakin suatu saat dirinya akan mencapai tujuannya tersebut. Dan yang lebih penting menurut Chiron, kalau dirinya menemukan sahabat baru, yaitu Ryan Ogen. Menurutnya, setelah dirinya mengenal Ryan lebih baik, Chiron mengetahui bahwa sebenarnya Ryan adalah seorang penyayang dan memiliki sisi imut walaupun dengan tinggi badan seperti itu. Chiron merasa kalau Ryan terkadang sangat menyebalkan karena bersikap seperti anak bungsu pada umumnya. Apalagi saat Ryan dengan asal melempar buku yang dia baca karena cukup membosankan baginya. Chiron pun juga terus memarahinya karena jika ada salah satu buku yang rusak, nyawanya akan terancam. Chiron tetap saja merasa khawatir walaupun saat itu Ryan mengatakan kalau tak ada nyawa yang sebanding dengan buku apapun. Dan jika Chiron membakar habis perpustakaan itu, Ryan berkata kalau dia bersedia untuk melindungi Chiron. Saat itu Chiron mengatakan kalau dirinya akan lebih merasa aman kalau Ryan tak melakukan apapun, dan dia juga menanyakan tentang latihan yang Ryan jalani. Sambil bersantai, Ryan mengatakan kalau dia sudah selesai latihan dan dia juga sudah meminta izin kepada pelatihnya untuk belajar di perpustakaan. Lalu Chiron mempertanyakan kenapa Ryan malah bersantai dan bukannya belajar seperti apa yang dia katakan sebelumnya. Ryan saat itu mengatakan kalau dirinya sedang bosan. Menurut Chiron, kalau Ryan sebenarnya bukanlah seorang pemalas. Ryan itu ibarat api yang tak bisa berhenti saat sudah berkobar. Selama ada kesempatan, Ryan akan terus berkobar lagi dan lagi. Kemudian, saat sedang duduk di meja belajar perpustakaan, Chiron mengatakan kepada Ryan untuk belajar dan jangan bermain-main dengan buku yang dia baca. Ryan saat itu bertanya kepada Chiron tentang keinginan Chiron untuk menjadi seorang penyihir. Ryan juga menanyakan kepada Chiron tentang 800 buku yang Chiron baca, dan menurutnya itu sungguh hal yang gila. Chiron mengatakan kalau dia memang membaca 800 buku itu, dan dia juga menjelaskan kalau dirinya sudah tertinggal dari orang lain dalam hal pengetahuan. Dan Chiron mengatakan dirinya tak akan memiliki kesempatan jika tak datang ke tempat ini. Chiron pun mengatakan kalau dirinya sudah membaca 600 buku, dan karena hal itu dirinya sudah mengetahui secara garis besar pengetahuan tentang sejarah. Kemudian saat melihat Chiron sedang membaca bukunya, Ryan merasa sangat takjub saat melihatnya. Saat itu Ryan bertanya-tanya tentang bagaimana bisa Chiron membaca secepat itu, dan dia merasa kalau lama-kelamaan Chiron seperti terhisap masuk ke dalam buku tersebut. Ryan merasa walaupun Chiron seumuran dengannya, tapi dia berpikir kalau Chiron terlihat lebih dewasa dari dirinya. Lalu saat Ryan membaca salah satu buku yang menurutnya menarik, di dalam kata pengantar buku itu ada pertanyaan mengenai siapakah yang akan jadi pemenang duel antara Swordman melawan Mage. Dalam buku itu penulisnya mengatakan kalau dirinya sudah mencari jawabannya dengan mengelilingi dunia. Menurut penulis buku itu, bahkan sampai saat itu dia masih mengingat cahaya redup dari Gunung Artusna yang berdiri di ketinggian 6000 mdpl, dan di pegunungan itu juga terdapat pohon karnivora yang menyantap burung-burung yang melintas. Ryan mengatakan kalau buku itu sangat membosankan baginya, dan Chiron tetap bersikeras kalau buku itu menarik.
Dengan wajah kesal, Ryan mengatakan kalau buku itu tak menarik karena tak ada gambar sama sekali dan juga tak ada informasi apapun tentang swordsmanship. Saat itu, Chiron mengatakan bagaimana bisa Ryan menilai bukunya tak menarik hanya dengan membaca 1 halaman saja. Dan Chiron juga bertanya-tanya tentang siapa pemenang antara swordsman melawan mage menurut penulisnya. Ryan mengatakan hanya mage gila dan swordsman gila lah yang bertarung seperti itu. Kemudian saat mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba Ryogen muncul dan mengatakan kalau swordsman lah yang akan memenangkan pertarungan itu. Mendengar hal itu, mereka berdua pun menghentikan perdebatan mereka tadi. Chiron kemudian menundukkan kepalanya dan mengucapkan selamat datang kepada Ryogen. Ryan pun bertanya kepada kakaknya dari mana kakaknya mengetahui hal itu. Saat itu, Chiron dalam benaknya merasa cukup terkejut dengan kedatangan Ray secara tiba-tiba dan bertanya-tanya apakah Ray mendengar percakapannya dengan Ryan tadi. Menurut sepengetahuan Chiron, kalau dirinya ketahuan terlalu dekat dengan tuannya, maka hukumannya tidak akan cukup hanya dengan cambukan saja. Sambil tersenyum sinis, Ryan bertanya bagaimana kakaknya bisa begitu yakin dengan hal itu dan bertanya apa karena kakaknya adalah seorang swordsman, jadi kakaknya berpihak kepada swordsman. Mendengar pertanyaan Ryan, saat itu Ray tak menyangka kalau Ryan akan bertanya sejauh itu. Menurut Ray, kalau hal tersebut bisa dilihat dari kedudukan keduanya di benua. Sambil tertawa, Ryan mengatakan kalau pendapat kakaknya soal kedudukan di benua adalah hal yang tak masuk akal. Karena saat itu yang mereka bicarakan adalah soal pertarungan. Dan menurut Ryan, itu tak ada hubungannya dengan kedudukan di benua. Kemudian tiba-tiba Ryogen bertanya kepada Chiron tentang pendapatnya soal pertarungan antara swordsman melawan mage. Saat itu Chiron merasa cukup terkejut dengan pertanyaan Ryogen kepadanya. Dia juga sempat berpikir kalau awalnya Ray adalah seorang yang sulit diajak bicara secara normal. Namun saat itu karena Chiron sedang memikirkan sesuatu, maka menurutnya akan lebih sulit lagi jika dirinya membaca jalan pikiran dari Ryogen dan berpikir kalau dirinya harus memberikan sebuah jawaban yang tepat. Kemudian Chiron mengatakan kalau swordsman dan mage berada di level yang setara. Menurutnya akan sulit bagi swordsman untuk menang jika mage sedang berada dalam mode spirit zone-nya. Saat Chiron melanjutkan analisanya, tiba-tiba Ryogen memotong perkataannya dan mengatakan kalau analisa Chiron adalah salah. Dengan wajah kesal, Ray mengatakan kalau yang akan kalah adalah mage. Chiron yang mendengarnya cukup terkejut dan dirinya saat itu hanya bisa terdiam. Ryan yang saat itu melihatnya dalam benaknya berpikir kalau seperti itulah Ryogen sebenarnya. Menurut Ryan, sejak kecil jika Ryogen bertemu dengan orang yang tidak dia sukai, maka dirinya akan menikmati menginjak-injak hal yang penting bagi orang yang tidak dia sukai. Kemudian Ryogen bertanya apakah Chiron sudah mengetahui tentang set armor yang bernama Five Gods sebelumnya. Menurut penjelasan Ray, kalau artefak itu bisa mengacaukan spirit zone milik mage dan item itu sebenarnya adalah item anti-magic. Chiron yang mendengar hal itu terlihat sangat terkejut saat itu. Ryogen kemudian menjelaskan kepada Chiron tentang artefak itu. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kalau Spirit Zone adalah kemampuan bawaan bagi seorang mage. Bertarung melawan mage di area ini sama seperti melawan hiu di tengah lautan yang dalam. Namun ada suatu hal yang bisa memanipulasi air di sekitarnya untuk mengacaukan indera para hiu tersebut. Hal itu disebut anti-magic. Jika Spirit Zone tak mampu menyentuhnya, maka magic juga tak akan bisa menyentuhnya. Menurut perkataan Ryogen, jika seseorang memperkuat dirinya dengan artefak yang memiliki efek seperti itu, apa yang mage bisa lakukan dengan hal itu? Namun menurut Ray, itu semua masih sekedar sebuah teori. Pada awalnya, anti-magic adalah skill yang diciptakan dari mana yang mengalir di dalam Dragon's Heart.
Dan karena artefak tersebut memiliki kualitas gelombang tersendiri, sebanyak apapun uang yang digunakan pada artefak tersebut, keefektivitasannya tak akan bertambah banyak. Bahkan master persamaan gelombang yang bernama Yakra hanya bisa mengeluarkan sebanyak 65% potensi dari armor tersebut. Karena hal itu, harganya menjadi tak masuk akal, dan harga dari satu bagian set tersebut setara dengan budget 1 tahun kerajaan. Mendengar hal itu, Rian bertanya kepada kakaknya tentang bagaimana kakaknya bisa memberikan pernyataan kalau Swordman akan menang. Ray menjelaskan kalau pencipta anti-magic adalah sang mage itu sendiri. Rian yang mendengarnya bertanya-tanya alasan seorang mage menciptakan anti-magic tersebut. Ray Ogen mengatakan kalau hal itu karena anti-magic bisa menjadi ladang uang bagi para mage itu sendiri. Ray juga mengatakan kalau para mage sudah berbaris untuk dimintai tolong, jadi para swordman tak perlu membeli artefak yang mahal. Kemudian Ray mengatakan kalau mage hanyalah seorang pecundang yang menjual kelemahan mereka sendiri hanya untuk uang. Rian yang mendengarkan hal itu mengatakan kalau Ray sangatlah kasar. Tiba-tiba Chiron memotong pembicaraan mereka dengan berkata kalau begitulah seorang mage. Ray yang terkejut mendengar perkataan Chiron bertanya maksud dari apa yang dikatakan oleh Chiron. Chiron menjelaskan kalau anti-magic memang diciptakan oleh mage. Hal itu digunakan untuk membatasi aktivitas magic di area yang tidak diperlukan. Hal tersebut juga berguna untuk alat bantu latihan di Akademi Magic. Menurut Chiron, meskipun anti-magic bisa digunakan untuk melawan mage, tapi hal tersebut diciptakan dan dihargai sebagai buah kepintaran mage untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Karena hal tersebut, sulit rasanya untuk mengatakan kalau swordman lebih baik daripada mage jika hanya diukur dari aspek tersebut. Ray Ogen yang mendengar penjelasan dari Chiron terlihat cukup malu dan dia merasa kesal setelah melihat Rian yang di belakangnya sedang menertawai dirinya. Kemudian sambil berteriak, Ray mengatakan kalau idealisme dan kenyataan adalah dua hal yang berbeda, dan Ray tetap bersikeras tentang fakta kalau mage tak akan pernah bisa menang duel melawan swordman. Itu tak akan pernah berubah sampai kapanpun. Setelah Ray pergi, Chiron dan Rian merasa sangat lega, dan saat itu Chiron berpikir kalau dirinya mungkin akan mati. Kemudian sambil merangkul Chiron, Rian mengatakan kalau dia sangat senang, karena itu adalah pertama kalinya Rian melihat kakaknya memasang ekspresi semacam itu. Lalu Rian berkata, kalau lidah milik Chiron adalah sebuah pedang, maka menurutnya Chiron akan menjadi swordman terhebat di dunia. Saat itu Chiron berpikir, seperti apa yang dikatakan oleh Ray, kalau idealisme dan kenyataan adalah dua hal yang berbeda, namun mentalitas eksploratif yang terus melakukan eksperimen pada kelemahannya sendiri, itu adalah demi kebaikan dunia. Kemudian scene berpindah 6 bulan setelah kejadian itu. Terlihat saat itu Temura sedang menandatangani surat tentang laporan pekerjaan di perpustakaan. Saat itu Temura tak menyangka kalau pekerjaan itu selesai lebih cepat dari perkiraannya. Kemudian salah satu anak buahnya mengatakan kalau dengan dipercepatnya relokasi perpustakaan itu adalah hal yang bagus. Dia juga merasa lega karena buku-buku yang sudah terlantar selama 20 tahun itu akhirnya telah tersusun secara rapi. Salah satu pelayan mempertanyakan keputusan Temura untuk melepas Chiron karena menurutnya itu adalah hal yang sangat disayangkan jika melepas orang yang berguna seperti itu. Temura berkata kalau pelayan itu mengatakan hal yang tak masuk akal dan menurutnya pelayan berkata seperti itu agar pekerjaannya lebih mudah. Lalu pelayan itu meminta maaf karena telah berkata seperti itu. Kemudian scene berpindah ke Chiron yang saat itu sedang berada di meja kerjanya. Saat itu dia berpikir kalau menyusun dan memilah buku adalah tugas yang mudah baginya. Namun menurutnya kalau menyusun buku setelah membaca setiap halamannya itu adalah sebuah hal yang berbeda. Chiron saat itu merasa kalau hal itu adalah sebuah mimpi baginya. Tiba-tiba Rian datang dan bertanya kepada Chiron kalau dia sudah mendengar jika Chiron sudah menyelesaikan pekerjaannya dan bertanya apakah Chiron akan pulang. Mendengar perkataan Rian, Chiron mengatakan kalau dirinya sudah menyelesaikan pekerjaannya.
Kemudian Ryan berkata kalau Chiron adalah pria yang sangat luar biasa karena telah menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Ryan memberikan selamat kepada Chiron atas hal itu. Lalu Chiron bertanya kepada Ryan apakah dirinya boleh pergi ke rumah Ryan sebelum dirinya pulang. Ryan yang mendengar itu sangat terkejut dengan permintaan Chiron karena selama ini mereka menyembunyikan pertemuan mereka berdua. Selama ini mereka juga hanya bisa bertemu di perpustakaan saja secara diam-diam. Jadi Chiron berpikir kalau mereka tak benar-benar mempunyai banyak waktu berdua karena di sana banyak pelayan yang berlalu lalang. Chiron mengatakan kalau dia ingin berkunjung ke rumah Ryan adalah karena dia ingin tahu bagaimana kehidupan temannya. Kemudian Ryan menyetujuinya dan mengatakan kalau seluruh anggota keluarganya sedang keluar saat itu. Tak lama kemudian mereka tiba di depan rumah mewah milik keluarga Ogen. Chiron saat itu sangat kagum dengan kemewahan rumah tersebut. Saat itu Chiron bertanya apa tak masalah jika masuk lewat pintu depan, dan Ryan menjelaskan kalau itu tak akan jadi masalah karena keluarganya sedang tidak ada di rumah. Saat di dalam, Chiron merasa kalau rumah itu sangat sunyi dan menurutnya aula rumah itu sangatlah luas. Ryan menjelaskan kalau hari ini sepi karena hanya ada staf dan para pelayan saja. Di perjalanan, Chiron berpikir kalau satu ruangan di tempat itu sama besarnya dengan rumahnya. Setelah melihat kemewahan rumah Ryan, Chiron berpikir kalau Ryan tak bersikap seperti orang kaya umumnya. Kemudian tak lama mereka sampai di ruangan milik Ryan. Saat itu Chiron merasa cukup terkejut setelah mengetahui kalau ruangan Ryan berada di ujung koridor dan itu adalah ruangan terkecil di rumah itu. Setelah melihat sekitar, Chiron bertanya kepada Ryan apakah itu ruangan pribadi atau tempat latihan, dan Ryan mengatakan kalau ruangan itu adalah kamarnya. Chiron berpikir kalau menurutnya itu terlihat seperti tempat penginapan kecil yang didatangi Ryan setelah latihan yang panjang. Kemudian terlihat kalau mereka berdua sedang menghabiskan waktu bersama dengan bermain kartu remi. Saat itu Ryan merasa kesal karena dirinya terus kalah dalam permainan itu. Ryan menuduh Chiron menggunakan kemampuan Spirit Zone miliknya untuk melihat kartu yang ada di tangannya. Chiron pun membantah hal tersebut karena dia tak melakukan hal itu. Menurut Chiron, kalau Chiron hanya membaca kebiasaan dari Ryan, dan karena saat Ryan mendapatkan kartu yang bagus, Chiron bisa membaca dari gerak-gerik di wajahnya. Karena penasaran, Ryan bertanya bagaimana Chiron bisa mengetahui hal itu. Chiron menjelaskan kalau observasi dan deduksi terkadang memberikan hasil yang lebih akurat pada hal-hal yang sering tak diperhatikan orang lain. Menurut Chiron, jika memperhatikan keseluruhan tindakan yang dilakukan lawannya, lama-kelamaan seseorang bisa menebak apa tujuan lawannya. Sambil memegang kepalanya, Ryan mengatakan kalau dia seharusnya tak berfokus pada satu hal, namun dirinya seharusnya melihatnya secara keseluruhan. Ryan bertanya kepada Chiron apakah dirinya bisa membangkitkan skema dengan hal tersebut. Chiron mengatakan kalau hal itu mungkin saja terjadi karena hal itu membuatnya dapat memasuki mode Spirit Zone. Ryan mengatakan kalau saat itu dirinya merasa mengerti dan juga tak mengerti dalam waktu yang bersamaan. Kemudian saat melihat suatu buku, Chiron bertanya kepada Ryan apakah dirinya boleh meminjam buku tersebut karena dia sudah bosan dengan buku sejarah. Namun saat Chiron membalikkan badannya, Ryan terlihat sudah tertidur pulas di mejanya. Tiba-tiba saat Chiron sedang memikirkan kepulangan keluarga Ogen, dia mendengar suara piano. Dan menurutnya hanya ada satu orang yang bisa memainkan piano seperti itu, yaitu kakak perempuan Ryan yang bernama Reina Ogen. Kemudian tiba-tiba Reina berkata, "Bagaimana permainan pianoku?" Mendengar hal itu secara tiba-tiba, Chiron sangat terkejut dan berkata, itu keren sekali." Saat itu Chiron cukup bingung dengan apa yang dia lakukan selanjutnya. Kemudian Reina berkata kepada Chiron kalau dirinya baru pertama kali melihatnya dan bertanya apakah Chiron seorang pelayan baru di keluarganya.
Chiron mengatakan kalau dirinya sudah ditugaskan untuk mengategorikan buku di perpustakaan selama 1 tahun. Kemudian Reina mengatakan kalau dia telah mendengarnya dari para pelayan dan menurutnya kalau tak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Reina pun bertanya kepada Chiron apakah dirinya sudah pernah bermain piano sebelumnya. Dalam benaknya Chiron mengatakan kalau dirinya tak boleh lengah. Reina adalah seorang profesional yang menggunakan skema saat pertunjukan dan Chiron mengingat perkataan Ryan soal Reina yang memiliki sifat terburuk di rumah itu. Chiron kemudian menjawab kalau dirinya belum pernah memainkan piano sebelumnya. Kemudian sambil duduk di depan pianonya, Reina berkata, "Kalau begitu, aku akan mengajarimu. Cepat duduk sini." Chiron yang mendengar itu dalam benaknya berkata, "Apa? Duduk di sana?"